Oke, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja langsung ya. Kita mulai saja langsung dengan apa namanya? Kita membacakan doa bersama-sama, insya Allah di majelis ilmu yang tertutup dan terbatas ini. Semoga Allah hadirkan rahmat untuk kita semua. Wabil khusus teman-teman yang telah menyiapkan waktu untuk hadir, untuk mempersiapkan diri. Bahkan ada sebagian yang sudah mulai membuka buku, membuka, menyiapkan alat tulisnya untuk belajar. Dan insya Allah mudah-mudahan apa-apa yang telah kita upayakan, insya Allah Allah kabulkan, Allah mudahkan segala urusan kita. Kita memulainya dengan membacakan surah Al-Fatihah. Teman-teman, bagi yang non beragama Muslim, mohon menyesuaikan dengan keyakinan Anda ya. Anda sesuaikan bisa dengan keyakinan Anda. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan Al-Fatihah. Seraya kita berharap semoga insya Allah atas izinnya Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua. Allah berikan kesehatan yang paripurna untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita serta sahabat-sahabat kita yang hadir di webinar Zoom malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, dari sekian banyak pertemuan dengan mentoring, private Assalamualaikum, coaching, Coach. ya, Waalaikumsalam. Gak apa-apa, Bu Naneng, aman. Masya Allah, maafin, Coach. Ya, nggak apa-apa, aman. Malum lah, ibu rumah tangga. Luar biasa ya, kita kasih sarang yang dulu dong buat Bu Naneng. Masya Allah. Calon di Cibutor ya. Luar biasa. Oke, so kita lanjutkan lagi teman-teman. Dari sekian banyak mentoring dan private mentoring yang saya lakukan, baik one on one ataupun grouping, sekilas terlihat, terasa, dan tersampaikan. Saya dapat terima energinya dari lawan bicara saya. Dari lawan bicara saya ada yang berbagai macam sikap, perilaku, kata-katanya pada saat berjumpa, baik itu dalam diskusi, sharing, ataupun dalam proses pembelajaran. Tetapi di antara mereka yang sukses itu mencerminkan sesuatu yang memang komunikasi yang tidak terlihat, teman-teman. Apa itu komunikasi yang tidak terlihat? Nah, contohnya seperti di video kali ini, teman-teman. Boleh dicek ya, boleh dilihat, boleh dirasakan apa sih yang membedakan mereka yang sukses pada saat melakukan mentoring, private coaching, bahkan dalam proses pembelajarannya, mereka terlihat berkomunikasi dengan komunikasi yang tidak berbicara, tidak bersuara. Apa itu? Seperti ini. Oke, di gambar udah kelihatan? Ah, kelihatan ya di gambar ya? Bésame, tócame y baila conmigo. Dia enjoy banget tuh. Enjoy banget tuh. Kelihatan nggak tadi videonya? Kelihatan nggak Bang dari videonya? Kelihatan ya? Masya Allah. Itu nulis apalagi bikin nulis. Serius banget ya. Teman-teman yang akan bertumbuh adalah teman-teman yang berantusias. Berantusias pada saat mereka menyambut proses pembelajaran yang ia lakukan. Baik itu dalam belajar, baik itu dalam berevaluasi, baik itu dalam bertindak. Itulah yang membedakan. Senyumannya beda. Tapi banyak sekali saya menemui teman-teman di luar sana yang punya kapasitasnya tuh luar biasa. Jaringannya luas, modalnya ada. Terus apa lagi? Pertemanannya luar biasa. Bahkan dia sudah punya karyawan banyak. Banyak tuh yang di luar sana bergabung di Bisnis 12, bahkan di antara mereka adalah pimpinan dari suatu komunitas UMKM misalnya, suatu komunitas organisasi sosial misalnya. Seharusnya bisa berhasil di bisnis ini. Tapi pada saat proses pembelajarannya ada yang terlihat dengan antusias, ada yang tidak terlihat dengan antusias. Padahal bisa jadi state atau mental atau karakter antusias kita itulah yang menjadikan diri kita bertumbuh di kemudian harinya. So, teman-teman, hari ini topiknya kita ngobrol tentang yang namanya perkara income. Tapi sebelum ngobrol tentang perkara income, ya, ngobrol tentang perkara income, saya ingin bertanya dulu teman-teman. Saya ingin bertanya dulu teman-teman. Boleh seingatnya aja. Seingatnya aja. Punya konsumen berapa banyak? 10?
20, 30. Saya mau tolong ketik di kolom komentar chat, saya mau ngecek nih. Ada dari 44 orang yang hadir ya. 45 orang ya, 44. Nah, dikurangi saya sama admin. Punya konsumennya berapa banyak? Konsumen loyal yang senang gemar membeli produk kepada Anda. Boleh ketik di kolom komentar chat. Ingat saya punya kayaknya 20 konsumen deh. 30 konsumen ya. Kalau Bang Anies nggak usah ditanya. Bang Anies mah 50 ada. 50, 500. Bunda Eni Hidayati 12. Apalagi? Siapa lagi teman-teman? Punya berapa banyak konsumen loyal? Nggak apa-apa. Kalau belum ada, nggak apa-apa. Anda ketik aja belum ada. It's okay kok. It's okay. Bunda Ngatini 20 insya Allah yang diingat. Yang diingat sekarang langsung, saya punya konsumen. Ada 20 tuh banyak banget konsumennya. Masya Allah ya. Baru 2 bang, kata Didik S Kediri. Nggak apa-apa, dari 2 jadi 200. Gitu ya. Bunda Bang Dani SS 10, saya baru 10. Susu SR12, oke. Evazia 10, Sri Warna Anis 5. Konsumen loyal yang Anda ingat aja langsung ketik. Ada berapa orang? Ada berapa orang? Oke, belum ada kos. Mbak Suci Cirebon. Baru bergabung ya Mbak Suci ya. Bunda Rina 3. Oke, kita ngobrol perkara income nih. Perkara income berarti kita membicarakan tentang fondasi dari income dalam berdagang, berwirausaha adalah konsumen gitu ya. Bunda Nur Laila 3 coach yang loyal banget beli sama Anda. Masya Allah, terima kasih yang udah jawab. Ini baru ada 20-an orang nih yang menjawab nih. Ada lagi? Berapa orang? Atau banyak yang baru bergabung? Boleh ketik di kolom komentar chat kalau Anda baru bergabung. Silahkan, silahkan. Silahkan ya teman-teman ya, silahkan. Bang Anies konsumen udah berapa banyak Bang Anies? Ada Alhamdulillah coach, ini lagi prepare ada repeat order sama agen coach. Dan malam ini mau dijemput, jadi harus fast respon. harus pas respon. Luar biasa. Jadi kalau belajar tentang pelayanan services saya banyak belajar sama Bang Anies nih. Karena memang background beliau di hospitality industry, di perhotelan tuh lama. Adab akhlaknya tuh dididik banget tuh di hotel tuh ya. Apalagi Bang Anies itu spesial mentreatment para pejabat kelas kakap se-Indonesia. Gubernur ya, Kapolda. Oke, oke, Coach maaf kenapa suara kecil banget. Suara saya aman? Suara saya aman nggak, teman-teman? Aman ya? Aman, oke, good, sip. Berarti HP-nya yang kurang digedein, Bun. Kalau layarnya kurang gede, suaranya digedein. So, teman-teman, kita akan mengidentifikasi nih. Nah, ini penting banget. Tadi saya tiba-tiba habis sholat Isya itu kepikiran, wah, mudah-mudahan Bang Anies datang ya. Mudah-mudahan Bang Anies datang ya, karena saya mau sharing ini nih sama Bang Anies ya. Ada banyak pertanyaan tentang yang namanya closing strategi. Karena kita berbicara tentang perkara income, teman-teman. Di layar terlihat? Kasih jempolnya boleh bantu? Oke, good. Closing strategi ya, mengidentifikasi calon pelanggan atau calon mitra Anda. So, teman-teman, boleh ya, ini Anda jawabnya jangan di sini. Anda boleh screenshot, Anda boleh catat untuk mengidentifikasi. Ya, kadang-kadang kita sporadis, spontan itu bagus karena kita sudah bertindak. Tapi kalau dipakai strategi, insya Allah kayaknya akan jauh lebih bagus deh. Oke, so teman-teman, boleh Anda ketik menurut Anda ya, khusus nomor 1 Anda jawab aja di kolom komentar chat. Kita belajar mengajar teman-teman. Menurut Anda berwirausaha, berbisnis, berjualan, berniaga, di bisnis herbal skincare kosmetik, menurut Anda siapa sih klien Anda? Siapa sih konsumen Anda? Boleh ketik di kolom komentar chat. Mungkin ada yang menjawab herbal skincare kosmetik, jadinya konsumen saya kayaknya lebih cocok emak-emak rumah tangga deh. Orangan boleh didetailin ya Bun ya? Perorangan kah, perusahaan kah, oke jenis kelamin kah, usia, latar belakang, boleh Anda detailkan ya jawabannya. Kita belajar mengajar bersama ini untuk mengidentifikasi. Karena dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan ketujuh ini akan mengerucutkan sebenarnya target Anda ada di mana. Karena setiap orang punya target yang berbeda-beda. Pribunda ini maunya perorangan emak-emak. Kenapa? Mungkin bisa jadi lingkungannya banyakkan perorangan dan emak-emak misalnya. Atau lebih confidence untuk sharing tentang herbal, skincare, kosmetik kepada emak-emak. Nah, kalau Anda bagaimana nih teman-teman? Sobat Berkah, gimana kalau market Anda? Kalau market Anda gimana? Anda ada di mana posisinya? Perorangan ibu-ibu. Oke. Perorangan tenaga. Oh, nah ini nih, Bang Dani. Perorangan tenaga pendidik dan ibu rumah tangga di rumah yang aja, di rumah aja kayaknya ya. Perorangan bapak-bapak, ibu-ibu, teman sesama lansia kata Bunda Rina. Masya Allah.
Perorangan. Ibu-ibu usia 35 tahun ke atas. Oke, saya baru bisa jual susu SR perorangan ibu-ibu, kata Bunda Nuryatun. Oke, good. Ada lagi teman-teman? Sobat Berkah? Jadi loh, orang-orang yang antusias senang menjawab, charming wajahnya, itu mudah banget didatengin rezeki. Pak Salis, Masya Allah. Itu bukan Pak Salis. Itu apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Komandan. Yang punya batu deh. Perorangan, terutama mama. Oke, perorangan ibu-ibu. Oke, market Anda ada di mana? Siapa klien Anda? Ini bukan klien orang ya. Ini bukan klien SR12, ini klien Anda. Siapa konsumen Anda? Siapa mitra usaha Anda? Boleh Anda ketik. Kita belajar mengajar di sini. Perempuan dan laki-laki yang muda dan setengah baya untuk kosmetik, obat-obatan untuk orang tua, anak-anak dan setengah baya. Oke. Ya, mostly hampir sama jawabannya ya, cuma rata-rata perorangan. Good. Nah, saya sama Bang Anies sudah bukan perorangan, ada perorangan juga, ada perusahaan juga, ada instansi juga. Ingin dapat customer Mahmud, jualan susu madu. Mahmud tuh mamah muda maksudnya. Besti, ibu-ibu, Pak, Bapak, pendidikan, pengusaha. Oke, Dewi. Perorangan lansia. Oke, mantap. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Nanti dari sini Anda jabarkan ya, Sehingga dari strategi ini Anda akan memiliki langkah yang lebih clear dan konkret. Contohnya Bunda Iin di Surabaya. Teman-temannya kebanyakan siapa? Lingkungan pergaulannya di mana? Nah, disitulah konsumennya berada. Jadi, untuk mencapai target tertentu, kita buat strateginya. Kalau saya kebalikannya, misalnya contoh, Bunda Santi, perorangan ibu-ibu, kalau pengen bapak-bapak gimana caranya? Gitu. Perorangan mama, kata Bunda Nurlela, kalau mau bapak-bapak yang beli gimana? Kalau misalnya anak-anak gadis gimana? Kata Bunda Tias di Surabaya, yang pertama teman-teman kantor. Mantap. Ya, yang pertama teman-teman kantor. Oke, good. So, teman-teman, Sobat Berkah, dimanapun Anda berada, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Dari situ Anda bisa jabarkan apa yang mereka lakukan dan apa yang ingin mereka capai. Ambil contoh. Konsumen saya selama ini adalah konsumen yang berada di usia lansia. Tentunya yang ingin mereka capai adalah kesehatan yang lebih baik, yang paripurna. Nah, kesehatannya seperti apa dan bagaimana? Di minggu depan kita akan membahas tentang target secara spesifik. Ini baru kulitnya, teman-teman. Jadi sayang banget nih, bagi mereka yang nggak ikut webinar Zoom malam ini, kayaknya akan ngehang untuk minggu depan. Kenapa seperti itu? Karena materinya berkelanjutan. Ini sesi pertama. Kalau misalnya saya ingin targetin konsumen saya, misalnya anak-anak muda, apa yang ingin mereka capai ya? Saya ambil contoh ya. Anak muda, saya pengen punya konsumen anak-anak muda profesional antara usia 23 sampai 28 tahun. Menurut teman-teman, menurut Sobat Berkah yang hadir malam ini, usia 23 sampai 28 tahun yang ingin mereka capai melalui perantara produk kita apa? Apakah kesehatan? Apakah penampilan? Apakah perawatan tubuh? Menurut teman-teman apa? Boleh ketik di kolom komentar chat. Bentar ya, AC-nya belum saya nyalain. Apa tuh? Perawatan tubuh, penghasilan, perawatan, penampilan. Saya nggak nanya bisnis ya Mbak Pipit, saya tanya produknya. Dari produk apa yang ingin dia capai? Kesehatan, kebersihan badan. Oke, good. Penampilan dan perawatan. Oke, good. Good. Cantik, glowing. Yes, benar banget Bunda Dewi. Pipit, cantik. Oke. Pak Teddy, penampilan dan stamina yang oke. Oke, good. Penampilan, kesehatan, herbal. Usia 23 sampai 28 tahun. Dia lebih fokus kepada kesehatan atau kecantikan atau perawatan tubuh menurut Anda? Langsung saya tanya aja lah ke Bang Anies ya. Kalau saya bisa hitung di konsumen bisa lebih dari 300 kali ini. Bang Anies, Ya kan? menurut Bang Anies, konsumen usia 23 sampai 28 tahun saya menginginkan produk apa? 25 sampai 23 30. sampai 28 tahun. Dia Oh, 25 sampai 28. Kosmetik skincare, Coach. Kenapa kosmetik skincare menurut Bang Anies?
Kenapa kosmetik skincare? Karena umur itu kan gen apa ya? Gen Z ya coach ya? Bukan. 25-28 dia belum terlalu pikir tentang herbal coach, tentang kesehatan. Ya secara umur-umur segitu masih berpikir untuk bagaimana penampilannya. Tampilannya. Tampilan. Punya pengalaman nggak Bang Anis tentang konsumen usia 23 sampai 28 tahun? Banyak coach, tapi beberapa yang selalu repeat order itu adalah kosmetik, lip tint, lip balm, lip care cherry, kemudian siu kolagen, deodoran, hand body, sama lip matte-nya kita. Lip matte. Sama lip matte-nya kita ya. Iya. Oke. Kalau untuk usia 35-an, ada juga Dena Salmon coach. Justru saya dapat konsumen Dena Salmon itu umur-umur 35-an ke atas. 35 ke atas ya. Ingin jadi mamah muda cantik ya. Iya, penjual galon langganan saya itu istrinya ternyata konsumen Dena Salmon. Penjual galon. Iya, saya minta nomor WA-nya, dia dapat nomor WA saya, dia lihat status saya coach. Loh, Bapak jual ini juga ya sebelah. Saya distributornya, Bu. Biasa dibeli di mana coach? Tahu nggak? Di Shopee, ongkir, bayar ongkir. Saya bawa itu, kalau saya ambil galon tinggal saya bawakan free ongkir, Bu. Dapat konsumen baru kan? Iya, coach. Penjual galon. Nggak percaya juga sih coach. Awalnya cuma ikan ya, memang real adanya, memang begitu konsumen kita coach. Real adanya konsumen kita ya. Biasa, jadi market kita besar banget. Bisa dibilang. Ya, betul sekali. Dari bawah kaki sampai ujung kepala, dari balita sampai manula, semua punya market. Tinggal bagaimana kita ini mau mengambil market yang mana. Oke, terima kasih Bang Anis, luar biasa. Hari ini omset berapa Bang Anis? Sampai agen ini repeat order kurang lebih 3 juta ya. Ini lagi barangnya lagi siapkan, admin udah pulang nih. Ini lagi saya siapkan barangnya di depan coach. Lanjut. Terima kasih Bang Anis. Luar biasa. Masya Allah. Sorry kan mute sama si admin ya. Keren. Oke, so teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Kita cepat aja, ada 7 pertanyaan. Boleh teman-teman di di screenshot ya. Di screenshot. Yang ketiga adalah mengapa mereka membeli produk Anda atau bergabung bisnis kepada Anda. Apa keunggulannya, apa keunikannya, apa alasan dan tujuannya. Nah, Anda bisa identifikasi ini sebagai untuk langkah menuju konsumen-konsumen berikutnya. Mitra-mitra usaha berikutnya. Seperti itu. Jadi ini harus Anda identifikasi. Kalau nggak ada identifikasi, Anda nggak akan bisa memahami konsumen Anda di yang lainnya. Atau mitra usaha yang lainnya. Coba dicek deh. Selama ini mitra usaha saya siapa ya? Selama ini konsumen saya tuh siapa ya? Nah, Anda cek tuh. Berarti kalau saya, misalnya contoh, Bunda ini punya konsumen dan mitranya rata-rata ibu-ibu berusia 40 tahun. Saya pengen deh punya mitra usaha konsumen seperti Coach Adam. Nah, orang-orang seperti Coach Adam itu bergabung bisnis atau membeli produk itu karena apa sih? Apa sih keunikan yang mereka cari? Apa keunggulan? Apa alasan tujuannya? Kalau bergabung bisnis gimana? Kebayang nggak kalau kita punya mitra usaha seperti Bang Anis? Seru nggak tuh punya mitra usaha seperti Bang Anis? Bahkan bukan hanya saya mengajar, tetapi saya juga bisa belajar dari Bang Anis. Mengapa mereka membeli produk Anda? Kenapa mereka bergabung di bisnis Anda? Anda boleh bertanya tuh. Nah, teman-teman yang berada di WhatsApp group ya, wajib Anda bersilaturahmi dengan banyak orang di dalamnya. Boleh, khusus di berkah grup Anda mau crossline itu halal. Berkenalan, boleh tanya sama Bang Dani, Mbak Pipit misalnya, Bunda Neng Fajriah misalnya. Tanya Bunda Neng Fajriah, misalnya Mbak Pipit nanya ya, Mbak Pipit bertanya kepada Bunda Neng Fajriah, lu kenapa lu gabung SR12 tuh gimana ceritanya? Tanya tuh. Makanya di WhatsApp grup itu bukan hanya sekedar sharing aja. Itu pun nggak semua orang mau sharing. Nah, saya memperhatikan orang-orang yang sering sharing, berbagi, dia dapat testimoni dari konsumennya, dia bagi ke WhatsApp group, teman-teman izin, semoga bermanfaat. Tahu nggak teman-teman manfaatnya apa?
Itu walaupun selembar si screenshot yang Anda kirim ke WhatsApp grup memudahkan orang lain. Kalau dia closing, siapapun yang closing wasilah testimoni Anda dan mereka mensedekahkan sebahagian rezekinya ke tempat-tempat yang berpotensi menghasilkan amal jariah, Anda kebagian pahalanya. Bahkan grup lain tuh minta ke saya, Coach Adam, boleh nggak saya minta Telegram versinya berkah grup? Boleh, ambil aja. Dia boleh ambil konten saya, tapi dia nggak akan ambil rezeki saya. Dan saya ikhlas, saya redo. Ini baru konten, baru testimoni kok. Yo pelit, nggak mau bagi-bagi. Astagfirullahaladzim, itu kan gratis ya. Nggak ribet itu kan. Nah ini untuk itu sharing diskusi. Berkenalanlah satu sama lain. Walaupun distributornya berbeda, kenalan aja. Misalnya Bang Dani mau berkenalan sama Bunda Eni. Bunda Eni Hidayati yang baru jadi distributor. Boleh WA ke beliau. Bunda Eni, Assalamualaikum. Saya Bang Dani di Bogor. Ngapunten izin. Selamat ya baru jadi distributor. Tanya Bun, awalnya bergabung di SR12 tuh gimana? Nah, di situ Anda bisa mengidentifikasi siapa calon mitra yang akan berpotensi seperti Bunda Eni lagi. Siapa konsumen yang loyal? Hanya tuh diskusi tuh, sharing tuh. Kan lucu ya, udah ngeluh gitu ya. Kok produk nggak laku-laku, tapi nggak mau action. Ya terus gimana dong? Masa didoain tuh produk hilang langsung kan? Dibeli sama malaikat kan nggak mungkin. Nah, kita pentingnya memahami identifikasi ini. Fungsi dari WhatsApp group itu bukan hanya dalam pembelajaran, tapi sharing, bersilaturahmi. Identifikasi, siapa sih? Bunda Pipit itu siapa sih? Siapa sihnya maksudnya itu bukan namanya ya, bukan siapa suaminya ya. Dulu aktivitasnya apa? Kenapa mau gabung di SR12? Boleh nggak cerita? Boleh dong Bun, kenapa akhirnya bergabungnya ke Ustadz Udin? Apa yang membedakan Ustadz Udin dengan yang lain? Pernah dengar SR12 sebelumnya? Kenapa gabungnya sama Ustadz Udin? Ini akan menjadi pembelajaran yang paling bermakna untuk kita. Karena dulu saya lintas distributor tanpa disuruh, bahkan tanda kutip ya, jaringan bisnis saya di atas itu menegur saya, ngapain sih nanya-nanya? Oh, dia nggak tahu saya sedang identifikasi. Saya ditegur sama beberapa leader di atas saya, ngapain sih, udah lah urus bisnis lu aja lah, Dam, ngapain sih lu kepo-kepo nanyain orang? Oh, dia nggak tahu saya sedang identifikasi. Karena yang saya tanya itu yang omsetnya besar, yang punya konsumen banyak. Gimana tuh caranya? Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana tuh? Itulah ya. Kita belajar di situ. Oke, pertanyaan keempat. Kapan mereka membeli atau bergabung? Tanya. Oh, misalnya Bang Dani tanya ke Mbak Pipit. Mbak Pipit, gabung di SR12 tuh kapan? Tanda kutip nih saya tulis di bawah. Apa pas gajian kah? Apakah timing sesuatunya kah? Allahualam bishawab. Oh, ternyata akhirnya memutuskan gabung di SR12 setelah ditawarin berkali-kali pada saat ketemu sama Coach Adam di PWN. Di PWN itu apa? Pesta UMKM yang diselenggarakan oleh TDA. Oh, berarti saya harus nongkrong ke TDA gitu loh. Aku harus nongkrong di sana untuk dapetin mitra seperti Bunda Pipit. Nah, itu mengevaluasi, mengidentifikasi. Nah, Bunda Iin juga ada nih di sana di Surabaya distributor. Bunda Iin pengen punya mitra-mitra yang pengusaha yang masih muda, yang seger, yang glowing kayak Coach Adam. Di mana tuh orang-orang itu ngumpul gitu ya. Bunda Iin masih ada, Bunda Iin Surabaya? Masih, Coach. Oh kan, masih Coach. Rindu. Masya Allah. Luar biasa. Sehat-sehat ya, Bun. Amin, amin. Terima Amin, kasih. amin. Yes. Oke, ini baru slide pembuka loh. Nah, yang kelima adalah apa lagi nih teman-teman? Yang kelima adalah bagaimana dan dengan cara apa mereka membeli atau bergabung dengan Anda. Ini pelajarin prosesnya. Contoh Bang Anis, oh dapat mitra dari Nabire, gimana ceritanya itu? Oh aku sih dari online aja, misalnya Bunda Intan. Makanya berbaik-baiklah sama teman-teman yang ada di WhatsApp grup. Sehingga pada saat kita baik dan berupaya menjadi baik, orang tuh nyaman mau cerita. Beda loh teman-teman. Saya ambil contoh. Mitranya Bunda Pipit pengen belajar sama Bunda Pipit. Nih mohon maaf ya, kita ambil hikmah insight-nya aja ya. Boleh contoh ya, saya tanya langsung sama Bunda Pipit ya, saya tanya. Mbak Pipit,
Ada mitra A dan mitra B mau datang ke Bunda Pipit ingin bersilaturahmi dan bertanya tentang SR12. Dia udah bergabung di mitra, di reseller. Tapi yang satu yang A datang dengan membawa jubahnya. Misalnya gelarnya, jabatannya. Terus apalagi dia bawa kehebatannya. Dia datang bertanya. Yang B, dia juga punya jabatannya, dia punya jubahnya, dia juga punya hartanya, dia punya posisinya. Tetapi pada saat datang, dia banyak bertanya dengan simpel aja. Membawakan makanan buat anak-anak Mbak Pipit. Dua-duanya akhlaknya bagus, baik dua-duanya. Yang satu membawakan makanan buat anaknya Mbak Pipit. Kira-kira menurut Mbak Pipit, orang mana yang akan mendapatkan lebih banyak hidayah kebaikan dari upaya yang mereka lakukan kepada Mbak Pipit? Menurut Mbak Pipit, yang A atau yang B? Yang B, Coach. Kenapa yang B menurut Mbak Pipit? Karena ya tadi beliau datang dengan menunjukkan niat baiknya dengan membawa sesuatu, terus peduli, ternyata bukan hanya peduli sama saya, tetapi juga sama anak-anak saya, misalkan karena dibawakannya makanan untuk anak-anak gitu. Terus juga ya beliau tidak membawa embel-embel jabatan ya istilahnya, jadi tidak, kalau secara kasat, secara dilihat dari fisik mata itu berarti beliau tidak merasa angkuh, tidak merasa ego gitu terhadap dirinya ketika bertemu dengan kami gitu, Coach. Masya Allah, luar biasa. Itu yang saya alami, padahal dua-duanya adabnya bagus ya, akhlaknya bagus ya. Itu yang saya alami pada saat kakak saya datang ke Jakarta. Yang tadi yang namanya disinggung oleh Bunda Neng Fajriyah. Namanya itu Bunda Eni. Itu Bunda Eni, itu pengusaha yang bukan 1-2 miliar omsetnya. Tapi datang, ya Allah ya Robi, Masya Allah. Kalau ngomong sugih, kalau kata orang Jawa Timur, itu sugihan beliau. Jauh saya. Udah gitu dari faktor usia, alhamdulillah saya baru 22 tahun. Beliau sudah 2 kali lipat dari saya. Tapi dalam proses pembelajarannya itu, Masya Allah. Masya Allah. Nah, begitulah cara upaya kita dalam proses pembelajaran. Datangi mentor Anda, datangi leader Anda, atau siapapun yang ingin Anda tanya, yang ingin Anda identifikasi dengan strategi ini, sehingga Anda benar-benar mendapat mendapat insight yang bagus gitu. Ya, bagaimana sih caranya gabung Mbak Pipit? Udah datang ngos-ngosan, ya nanyanya buru-buru gitu ya. Saya cuma punya 1 jam lah. Yang butuh siapa gitu. Kan nyebelin gitu kan. Nah, dia yang nanya, dia yang buru-buru kan lucu banget sih. Oke, kita boleh tanya juga nih kepada konsumen kita, daya beli kita, daya kita untuk mengetahui daya beli ya, baik konsumen ataupun mitra ya. Berapa banyak uang yang mereka miliki? Kita harus tahu. Bagaimana caranya? Ya, pembelajaran kemarin tentang luak strategi, listening, understanding, asking, dan contribution itu bisa mengidentifikasi lawan bicara kita. Ya, makanya ini materinya berkelanjutan. Jadi kalau mau materi full sebenarnya Mbak Pipit ya, bisa 3 hari nih kita nih. Dari A sampai Z keluar jadi macan. Paham, kita eksekusi bareng-bareng. Berapa banyak uang yang mereka miliki. Contoh, kalau kita pengen dapat agen, kalau kita pengen punya konsumen yang sekali belanja 500.000, 1 juta, 2 juta, itu berada di mana tempatnya? Bang Anies, konsumennya belanja itu 300 sampai 2 juta itu biasa. Tapi lihat dong, dia berada di mana tempatnya? Lingkungannya beliau ini ada di mana, Bang Anies? Perhotelan hotel terviral di Makassar. Terbesar ballroomnya untuk hotel bintang 4. Terbanyak kamarnya. Yang datang ke sana pejabat-pejabat. Ya iyalah pejabat belanja 500.000 2 juta mah. Nggak usah dibilang itu mah receh bagi mereka. Nah berarti kita bisa melihat dari sini pergaulan itu menentukan dari daya beli. Nah Anda ingin mau mengambil pasar market target yang mana? Ya kan? Mau punya mitra seperti Mbak Pipit. Lihat backgroundnya Mbak Pipit siapa? Apa aktivitasnya? Sering nongkrong di mana manusia-manusia kayak Mbak Pipit gitu. Manusia-manusia seperti moderator kita yang soleha hari ini tuh nongkrongnya di mana? Nah, kita bisa pakai strategi ini teman-teman.
agak ngebul nih memang ya di materi ya, Masya Allah. Luar biasa. Tapi ini kalau dipraktekin ini enjoy banget loh. Jadi kita merenung duduk 1 jam. Aku mau punya mitra, misalnya Mbak Pipit lagi mau bikin strategi sama Kang Alif. Aku mau punya mitra kayak Coach Adam, Coach Robi. Aku mau punya konsumen seperti Bang Anis. Identifikasi di mana dia. Nongkrongnya, mendekati pasarnya, menyesuaikan. Ya iyalah, nyari Coach Adam sama Coach Robi kagak ada di ITC. Ibaratnya gitu. Ya iyalah, nyari Bang Anis nggak mungkin. Itu nongkrongnya itu di apa namanya di 21 atau di mall besar setiap hari. Nggak sempet Bang Anis tuh nongkrong di situ. Banyak kerjaan gua. Berarti di mana orang-orang kayak dia? Oh, berarti yang kita cari adalah seperti Bang Anis adalah contoh mitra ya. Berarti dia ini kan jabatannya senior sales and business development di hotel bintang 4. Hotelnya bintang 4. Hotelnya paling viral tuh kata Coach Adam. Saya mau punya mitra kayak Bang Anis. Berarti saya cari di mana orang-orang seperti Bang Anis. Oke, di Cirebon ballroom paling gede siapa yang punya? Yang kalau acara kementerian, acara pemerintahan pusat pakainya hotel itu. Siapa sales yang handle? Bisa jadi itu Bang Anis. Versi Cirebon. Clear? Aman? Aman ya? Aman ya? Jadi ini cara mengidentifikasi begitu. Jadi kita membuat strategi itu clear. Maunya dulu apa? Baru kita jabarkan. Nah, yang ketujuh. Apa yang membuat mereka senang beli produk Anda dan senang berbisnis dengan Anda? Apa sih value-nya? Tanya lagi teman-temannya di WhatsApp grup, kenalan tuh satu sama lain. Woi, salam kenal ya, tolong save nomor handphone aku ya. Bla 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 bla. Kita tanya nih, ternyata di grup Next Distributor 2027 ternyata ada misalnya namanya siapa namanya ya? Misalnya namanya yang ada di situ saya jadi hilang ingatan. Oh, Mbak Nungki misalnya, ada Mbak Nungki. Oke, Mbak Nungki aktivitasnya apa? Gimana cara gabung di SR12? Kalau punya konsumen yang 2 juta, tanya ke mereka yang belanja sekali belanja 2 juta, 3 juta. Saya juga ada kok konsumen per 3 bulan belanja 25 juta. Yang saya cerita itu untuk disedekahkan. Kenapa dia mau beli sama saya? Karena saya baik secara personal sama beliau. Saya silaturahmi sama beliau. Bahkan sama beliau saya tahu masalah yang sangat private yang beliau ceritakan tidak ke orang lain. Karena beliau single. Perempuan single kaya raya usianya hampir 55 tahun dan masih gadis. Dekat banget sama saya sama Mam Nani. Yang nggak pernah beliau ceritakan ke orang lain, ceritakan ke kami. Itu value personal kepada orang lain. Kalau orang lihatnya, oh enak, iya enak. Nggak tahu kalau curhat ya kan, Masya Allah gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Selalu ada value-nya. Kayak Bang Anis, ketemu apa namanya sekali belanja 40 juta, 70 juta. Ya iyalah owner travel gitu kan. Jamaahnya juga sekali berangkat 200 300. Itu ownernya bukan owner kaleng-kaleng tuh di Makassar. Owner yang benar-benar owner. Maksudnya owner benar-benar owner tuh gimana ya? Omsetnya beneran belasan miliar per bulan gitu ya. Ya Bang Anis ya. Emang dikira Bang Anis datang ke sana cuma langsung nawarin produk? Enggak, ngobrol dulu tuh, ngopi dulu, bercanda dulu, silaturahim dulu. Bahkan dengan apa namanya mempesonanya yaitu ya si istri Kak Intan bawain apa namanya mukena. Secara logika bisnis Kak Intan itu modal mukena 200.000 dapat omset 70-an juta untuk dapetin owner umroh gitu ya. Tapi kan bukan 200 ribunya ke apa namanya ketulusan keikhlasannya. Nah, apa sih yang membuat diri Anda tuh menjadi pembeda? Apa yang membuat Anda dipercaya oleh konsumen dan apa yang membuat Anda dipercaya oleh mitra usahanya? Oke, 7 pertanyaan ini, teman-teman ada yang ingin didiskusikan, kita langsung buka sharing session ya. Dari pengalaman teman-teman boleh open mic ya sebelum kita masuk ke part 2. Tadi 7 slide tadi itu baru part 1. Ini kita mau lanjut gak nih? Udah bisa sampai jam setengah 10 nih selesainya. Kita lanjut, kita gaskan atau cukup? Kita bahas sampai 7 aja. Kita lanjut gak? Yang mau lanjut ketik dulu dong di komentar chat. Lanjut. Coach. Lanjut, Coach. Lanjut. Masya Allah.
So, teman-teman, dari nomor 1 sampai nomor 7, wih, Lanjut. lanjut. Baru 23 orang yang datang 77 ini, 76, 75 dikurangin moderator, 74 dikurangin Om Pras. Ayo, lanjutnya saya mau tahu nih 40 orang jawab lanjut, kita lanjut. Lanjut. Bunda, sekalian saya pantau nih nama-nama Mbak Bibah. Oke, good. Lanjut. Semangat Mbak Bibah ya. Luar biasa ya. Saya pantau terus pergerakannya loh. Mbak Era lanjut, Dian lanjut. Lanjut. Bunda Yunita, wih distributor ini Masya Allah masih demen belajar. Malu saya nih. Ini S2-nya S2 internasional beliau ini. Mbak Ledi lanjut. Suci Cirebon. Lanjut, Bunda Emi lanjut. Santi lanjut. Oke, Nur Laila lanjut. Oke, so teman-teman, saya coba review ulang ya. Teman-teman yang belum sempat, yang tadi datang terlambat, enggak apa-apa, saya berikan kesempatan Anda untuk screenshot ulang ya. Oke, nanti pembahasannya Anda boleh diskusikan kepada leader Anda. Oke, nomor yang pertama adalah siapa klien Anda? Siapa sih konsumen Anda sekarang? Siapa sih konsumen teman-teman sahabat kita yang berada di WhatsApp group? Konsumen lu siapa aja sih? Mereka belanjanya berapa? Konsumen paling berkesan yang lu dapetin gimana? Tanya tuh, ngobrol silaturahim. Oke? Apakah perorangan, apakah konsumen, apakah laki-laki, apakah perempuan? Tanya. Yang kedua, apa yang mereka lakukan, apa yang ingin mereka capai? Dari konsumen lu tuh yang mereka ingin capai apa? Oh, pengen sembuh mereka. Usianya berapa? Ya, identifikasi itu. Yang ketiga adalah mengapa mereka membeli produk Anda atau bergabung kepada bisnis Anda. Kenapa mereka membeli? Apakah ada keunikannya? Apakah ada keunggulannya? Ataukah ada alasan dan tujuan tertentu? Atau cuma gara-gara daun kelor akhirnya dia pindah dari produk etawa yang lain pindah kepada Anda. Oke. Yang keempat, kapan mereka membeli produk atau bergabung kepada Anda? Apakah gajian awal bulan? Apakah mereka menunggu timing yang tepat? Apa itu timingnya? Ya bisa jadi perasaannya. Ini kadang-kadang komunikasinya nggak ya terucapkan ya. Sesuatu yang tidak terkomunikasikan tapi memberikan arahan dari insting yang kita bisa lakukan kepada mereka. Yang kelima, bagaimana dengan cara mereka membeli atau bergabung kepada Anda? Tanya. Nah, yang paling possible yang kita bisa tanya adalah, yang paling cepat adalah tanya tuh. Misalnya kan teman-teman udah tahu nih, distributor-distributor yang ada di Berkah Group, di grup Roto Distributor. Japri ke mereka. Assalamualaikum Bunda, izin nama saya Neng Fajria. Ini saya bikin video. Semoga bermanfaat ya Bun. Izin saya boleh simpen ya nomor HP Bunda Yunita. Tapi sebelum nanya sedekah dulu kasih konten. Kan bikin konten kemarin tuh Neng. Nih Bun boleh nggak kasih pendapat Bunda apa masukannya? PDKT istilahnya. Abis itu baru Anda tanya. Jadi udah nyaman, jangan baru kenalan langsung nanya. Dikira pers kali ya. Oke, berapa banyak uang yang mereka miliki? Daya belinya seperti apa? Apa yang membuat mereka senang beli produk kepada Anda dan senang berbisnis dengan Anda? Identifikasi semuanya. Alhamdulillah, insya Allah sebentar lagi saya punya, atas izin Allah, Allah mudahkan ya, saya punya 7 distributor langsung. Ini sudah masuk ke distributor kedua, Bang Ridwan. Kalau boleh dicek, 7 distributor saya itu berasal dari asosiasi, komunitas. Semuanya dari komunitas. Bukan yang kenalan perorangan. Bahkan tanda kutip baru kenalan. Orang yang kenal sama saya, ya belum ada yang jadi distributor ya. Ada sih yang jadi mitra. Tapi saudara nggak ada. Keren nggak tuh? Saudara nggak ada ya. Bun, saya nggak ada saudara yang gabung. Ada sih, cuman udah hilang. Entah kenapa ya, begitulah qadarullah ya. Ternyata nasabnya sama. Di atas saya, Coach Robi adik kakaknya nggak ada yang bisnis. Coach Hambali juga sama. Coach Rajes juga sama. Nggak ada yang gabung adik kakaknya. Jadi hidayah itu nggak usah maksa. Jangan maksa-maksa deh. Gitu. Nanti dikasih sahabat seperjuangan. Oke, so teman-teman dari nomor 1 sampai nomor 7, nomor berapa yang paling berkesan di diri Anda? Yang paling Anda mendapatkan aha moment. Aha moment itu apa ya? Yang baru banget yang Anda, oh ternyata ini loh. Nah, itu aha moment. Oh, ternyata aku harus begini loh. Nomor berapa di teman-teman? Di antara nomor 1 sampai 7. Boleh ketik di kolom komentar chat. Nomor berapa sih yang paling berkesan buat saya? Yang paling berkesan nomor 5, kata Bunda Eni Lukita Sari Surabaya. Nomor 5 coach. Oke. Teman-teman yang lain nomor berapa? Yang paling banget berkesan, yang paling banget mendapatkan insight itu aha moment itu apa ya? Apa ya? Teman-teman bisa bantu saya bahasanya yang enak. Hal baru yang paling banget Anda ketahuin.
Nomor berapa? Ini baru Bunda Eni doang yang jawab. Bunda Eni Lukitasari, Surabaya. Nomor 5 katanya. Nomor 5 ya. Nomor 5. Ya Allah, luar biasa. Kita skip di slide yang materi yang pertama, teman-teman. Sobat Berkah dimanapun Anda berada, ada yang ingin kita diskusikan, boleh. Langsung open mic, kalau Anda nggak bisa buka kamera, nggak apa-apa. Mungkin bisa jadi Anda sedang dalam keadaan yang kurang kondusif ya, bersama dengan anak, bersama dengan keluarga. It's okay, Anda buka kamera, Anda tutup kamera, tapi Anda masih mendengarkan, itu perjuangan yang tidak mudah bagi sebagian orang. Ada yang ingin didiskusikan, boleh langsung raise hand atau langsung open mic. Ini ngantuk kali ya? Ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, ini yakin nih kita masuk ke materi nih. Kayak saya lihat wajah-wajahnya nih yang kelihatan glowing cuman Bunda Neng Fajria doang nih. Tapi tetap matanya sayup gitu. Oke, ada yang ingin didiskusikan teman-teman? Silakan. Boleh open mic, boleh buka kamera, boleh eh, langsung bersuara. Silakan. Sepertinya ini ya. Sepertinya apa namanya? Kita Coach. yes, silakan. Boleh mau minta masukan nih Coach. Apa Kita tuh? produk SR12 kan ini kita cukup banyak sekali kan. Hampir 150 produk lebih. Sedangkan setiap hari ini ya alhamdulillah sih udah rutin saya bikin status di WhatsApp gitu ya. Nah, saat ini saya biasanya sih bikin status WhatsApp tuh produk tuh selalu susu yang saya bikin buat story WA ya. Nah, untuk baru 2 hari ini saya coba ke produk-produk yang lain, dalam arti dengan per hari dengan 3 produk gitu kan. Mungkin ada nggak cara yang bisa kita mau buat story tapi memperkenalkan produk kita yang sedemikian banyak yang bisa mengena ke customer gitu, Coach. Semuanya sebenarnya mengena ke customer. Jadi saya nggak ada 2 jawaban saya. Yang pertama adalah saya nggak tahu, karena itu konsepnya hidayah. Allah yang menggerakkan hati calon konsumen. Nah, yang kedua dalam ranah upaya adalah sebenarnya seperti ini. Dari saya memahami dan saya meyakini bahwa WhatsApp status saya itu adalah bukan fokus hanya kepada jualan. Jadi apapun resultnya, KPI saya untuk melihat saya mengalami pertumbuhan itu bukan pada closing, tetapi kepada viewers. Nah, viewers di status WA kita ditentukan oleh beberapa sebab. Yang pertama, seberapa banyak data konsumen kita. Iya dong. Kalau data konsumen kita hanya 20, kita berharap yang beli langsung 20, semua orang berdagang, nggak ada yang bekerja. Itu satu. Berarti database yang harus kita tambah. Yang kedua, bagaimana upaya kita untuk orang lain mau melihat status kita. Makanya ada teknik yang namanya, ayo dong tiap pagi kepoin 10 orang status orang lain dengan cara apa? Doakan mereka, berikan perhatian kepada mereka. Karena ini yang saya lakukan sampai sekarang. Sampai sekarang. Mitra baru saya yang bernama Bang Ridwan, yang alhamdulillah sebentar lagi dapat tiket distributor kedua, itu jualan dia setengah jam, sejualan saya sebulan. Kalau lawannya online. Iyalah, orang online bulan lalu itu nggak nyampe 6 juta saya. Di online itu. Lah beliau, itu mah 1 jam juga, setengah jam juga bisa 6 juta. Tapi apa perlu saya jadi beliau? Enggak. Saya mau maksimalkan dulu apa yang bisa saya maksimalkan. Bagaimana caranya? Saya maksimalkan offline saya. Caranya bagaimana? Saya kenalan di komunitas, saya kenalan di orang-orang baru, saya kenalan di tempat-tempat yang saya mempertemukan orang-orang yang belum kenal SR12, belum bergabung di SR12, di majelis taklim. Pastikan saya langsung simpan nomor handphonenya, dan besok paginya atau malamnya saya langsung kepoin statusnya.
Pada saat saya simpan nomor HP-nya, itu langsung saya japri di tempat. Saya langsung japri di tempat. Assalamualaikum, misalnya kenalan sama Pak Teddy. Saya langsung, Pak Teddy saya langsung izin save ya. Oke, saya apa namanya mohon save nomor handphone saya juga ya. Udah simpan-simpanan nomor handphone, DP status DP WA-nya, DP itu apa ya? Ya WA-nya, nah WA gambarnya udah mulai terlihat. Kalau memang pada umumnya mereka menonjolkan gambar ya di profile WhatsApp-nya ya. Berarti yang harus ditambah apa? Yang pertama yang harus kita tambah adalah yang algoritmanya adalah jumlah viewers targetnya. Karena dari jumlah viewers itu akan menambah yang namanya konversi penjualan kita, algoritma kita jauh lebih besar, jauh lebih tinggi. Karena kita bukan anaknya Pak Jokowi yang jadi perhatian seluruh Indonesia. Karena jadi wapres, ya kan? Jadi kita harus memperkenalkan diri kita. Oke, caranya bagaimana? Caranya untuk menambah viewers kita adalah dengan kita menambah data kontak. Bagaimana nambah data kontak? Ya kenalan sama orang lain. Kalau Bang Dani temannya itu terus, nggak bisa. Kalau Bang Dani ingin punya partner bisnis yang seperti Bunda Eni, Mbak Pipit, Bunda Neng, Pak Teddy, seperti Bunda Rehana, ya tanya mereka ada di mana. Sementara Senin sampai Minggu di situ-situ aja aktivitasnya, nggak ada perubahan. Terus mengharapkan hal yang berbeda. Ya ingat kata-kata Einstein aja ya. Ingat kata-kata Einstein aja ya, bukan kata saya cuma nyampein. Hanya kegilaan. Hanya kegilaan seseorang yang menginginkan suatu hal yang berbeda tetapi dengan cara-cara yang sama. Nah, itu dia konversinya, Bang. Nanti setelah itu tinggal sesuaikan update statusnya di mana. Karena saya berada di lingkungan bisnis, saya tanya sama Pak Teddy deh. Pak Teddy, saya tanya sama Pak Teddy. Pak Teddy, menurut Pak Teddy, dari Senin sampai Minggu, Coach Adam ini update status WA-nya lebih banyak produk atau lebih banyak personal branding atau lebih banyak ke bisnis menurut Pak Teddy. Karena saya perhatiin Pak Teddy ngeliat WhatsApp saya terus. Personal branding, Coach. Yes. Kenapa personal branding menurut Pak Teddy? Ya, karena kalau saya lihat kekuatannya ada di situ. Bukan hanya kekuatan, itu saya memilih kuat di situ. Bukan kekuatan saya di situ, saya memilih kuat di situ. Karena saya berada di lingkungan para pebisnis. Saya berada di komunitas bisnis. Untuk itu personal branding yang saya naikin. Sesekali produk. Produk tuh seminggu paling sekali, paling banyak 2 kali saya. Ya tergantung teman-teman ada di mana. Karena teman-teman, sahabat berkah yang ada di WhatsApp grup ini dengan saya berbeda kondisinya. Jadi jangan disamain. Fokus kepada misalnya contoh Bunda ini contoh fokus kepada siar kesehatan di Manula. Karena beliau di situ berada di organisasi yang besar misalnya. Ya fokus produknya ya hanya produk yang berkenan dengan itu akan jauh lebih cepat. Jadi Adam Rose pada saat bergabung nggak mau untuk menjadi seorang seperti Coach Rajas yang fokusnya kepada online. Kenapa? Ya satu saya nggak punya ilmunya, yang kedua nggak punya basic, yang ketiga saya ogah belajar. Kenapa? Karena saya punya market yang belum saya ambil. Ngapain pusing-pusing ngambil market yang baru, yang belum saya ketahuin gitu. Lebih baik saya berkomunitas mengeluarkan uang 5 juta dibandingkan belajar online 2 juta. Kenapa? 2 juta ini saya nggak tahu. Ilmunya nggak ada. Makanya lebih baik saya buang 5 juta buat hahi, buat jalan-jalan ke Malang, buat belajar ke Malang, berkomunitas. Kenapa? 5 juta itu saya tahu yang saya perjuangkan apa. Karena saya ketemu para pebisnis di situ. Bagi saya. Nah, teman-teman apa? Nomor 7 itu tadi, 1 sampai 7 Anda jabarkan. Identifikasi strategi Anda. Oke? Identifikasi strategi Anda dalam meraih tujuan. Kalau Anda nggak identifikasi, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya sporadis. Karena nggak ada pebisnis yang sporadis. Bunda ini dan Pak suami Mas Alis itu di bisnis percetakan itu belasan miliar, puluhan miliar omsetnya. Apa semuanya sporadis? Enggak, udah ada strateginya. Biaya bulanan berapa? Oh, bulan ini akan ketutup dari sini. Kita punya project ini, persiapannya apa aja. Oh, karyawan kita kurang nih untuk handle project ini. Berarti butuh karyawan berapa? Daripada pakai karyawan biar menekan cost, menekan biaya, saya ambil lah karyawan harian. Misalnya seperti itu. Itu semua ada strateginya. Nggak ada yang sporadis, teman-teman. Makanya hari ini kita ngobrol tentang perkara income.
Oke, so teman-teman dari nomor 1 sampai 5 di layar kaca Anda, di ponsel Anda, di laptop Anda, mana sih menurut Anda yang paling banyak masalah menurut Anda di kondisi Anda? Aduh, paling banyak masalah saya di nomor 1 coach gitu. Gak apa-apa nih, mudah-mudahan leadernya datang ya. Kalau leadernya datang bisa lihat nih mitranya nih, mana nih mitra saya. Oh, mitra saya si A ternyata masalahnya di nomor 3 gitu. Nggak apa-apa, teman-teman ngaku aja. Menurut teman-teman menuju pertumbuhan, bisnis yang bahagia, berdampak untuk diri sendiri, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat juga untuk banyak orang, teman-teman berada di masalah nomor berapa? Kata Bunda Eni Lukita Sari Surabaya. Wah, senang banget saya sama Bunda Eni. Antusias sekali. Terima kasih Bun jawabannya. Kurang perencanaan dan strategi pemasaran yang efektif. Oke, berarti lebih ke arah strategi ya. Kata Bunda Rina, nomor 3 dan 4. Manajemen waktu dan keseimbangan hidup. Kata Bunda Sriwana Aris, nomor 2. Persaingan semakin ketat, bahkan dengan produk dan jasa sejenis. Waduh, itu masalah Bunda ya. Masya Allah. Nomor 5, Bunda Dian. Membangun tim yang solid. Oke, nomor 4. Kata Nia. Nomor 3, kata Bunda Nur Hasanah. Manajemen waktu, keseimbangan, dan hidup. Bang Doni Bogor, nomor 4. Dwi Malang, nomor 4 dan 5. 2 dan 5. 4 dan 5. Ini kalau ada mitra Anda perhatikan nomor-nomornya ya teman-teman. Inilah pentingnya kenapa leaders itu juga harus ikut di webinar Zoom ini. Kenapa? Dalam bentuk memahami kondisi para sahabat seperjuangan Anda. Nanti Pak Teddy udah jadi distributor dengan mitra yang banyak, sahabat perjuangan yang banyak, wajib ikut Zoom. Bukan untuk belajar, mungkin ilmunya udah jauh lebih tinggi dibandingkan saya tuh ya. Pengalaman udah lebih luas, tapi untuk membersamai mitra-mitranya. Lihat apa masalah mereka. Karena webinar Zoom khusus di Berkah Group itu bukan bahas motivasi. Sedikit motivasinya. Tapi kita bisa bahas tentang strategi. Strategi yang hanya bisa saya bagi dan para distributor bagikan. Oke, ternyata nomor 3 dan 5 banyak ya. Manajemen waktu, keseimbangan hidup, agama, keluarga, sosial, dan sebagainya. Oke, teman-teman terima kasih yang sudah menjawab. Pak Markom, terima kasih. Bunda Tias, terima kasih. Bunda Fauzia, dan teman-teman yang lainnya ya. Oke, so kita masuk ke slide berikutnya ya. Ini Anda boleh pahami nanti. Kita akan bahas di sesi pertemuan kita pada saat offline. Karena berkenaan dengan hal tersebut, tentunya teman-teman, tentunya ini fondasi utama. Ini bagi saya. Dan semoga sepertinya juga berdampak buat teman-teman. Karena saya sangat meyakini sekali, setelah kita memiliki fondasi agama dengan keyakinan Anda masing-masing, cara beribadah Anda masing-masing, tentu adalah fondasi yang kedua Anda harus jaga tentang yang namanya harmoni untuk diri dan keluarga. Terutama untuk diri teman-teman. Sedekah untuk orang lain itu bagus. Sedekah untuk keluarga mulia. Tapi juga mulia kok untuk sedekah terhadap diri sendiri. Saya mau tanya, ini boleh nggak antar bestie aja? Anggap saya saudara, anggap saya abang, anggap saya adik, anggap saya teman dekat Anda, saya dan Mam Nani. Saya mau tanya deh teman-teman, hobi Anda apa? Boleh ketik di kolom komentar chat. Saya mau tahu hobi Anda apa yang kalau Anda lakukan tuh Anda bisa lupa waktu, Anda bisa lupa yang namanya capek, Anda merasa tuh Anda tuh kayaknya happy banget gitu saat melakukan hobi. Coba ketik di kolom komentar chat, hobi Anda apa? Kita membahas tentang fondasi deh teman-teman. Traveling dan silaturahmi. Mbak Nungki menulis, membaca dan traveling. Pak Ali Akbar sepak bola. Oke, kapan kita main bola? Barengan ya. Main sambil jalan. Wah, Bunda Nur Hasanah, main sambil jalan gimana tuh ya? Sambil jalan sambil main gimana tuh? Oke, Bunda Sirwana Aris. Masak. Masya Allah, istri solehah banget ya Anda ya. Mewarnai dan nonton. Oke, duduk depan laptop dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat, kata Bunda Linda Jaksel. Oke, good. Kalau diganggu sama orang lagi ngerjain ini, tantrum nggak, Bun? Digangguin suara berisik, tantrum nggak, Bunda Linda? Sekarang aja demen dengernya Ustadz Coach. Jangan, saya jangan dipanggil Ustadz, serem. Sorry. Soalnya tadi kan telat Coach masuk ke sini telat karena berhubungan dengan Ustadz tadi komunikasinya jadi Ustadz deh. Sorry Masya Coach. Allah. Iya, Bunda Linda. Makasih ya, Bun, jawabannya. Kembali Coach. Oke, kata Bunda ini lu kita nyanyi belanja coach, hahaha, kata Bunda Tias. Udah nikah, model-model Bunda Tias sih datang ke mall doang ini, datang ke mall belanja,
Udah dia happy sendiri tuh. Dia lupa punya laki, mau punya bini, punya anak. Ya, yang disebut dengan hobi kegemaran Anda itu kadang-kadang ya, Anda bisa sampai lupa tuh. Tiba-tiba di WA, sayang kamu di mana ini udah mau maghrib. Astagfirullahaladzim. Sampai begitu loh. Itu yang disebut dengan namanya hobi. Gitu ya. Tuh adrenalin tuh kayaknya on fire terus tuh. Terbakar terus ya. Ngopi, traveling, jajan, traveling sambil kulineri. Bikers, kata Bunda Rara. Good, ngopi. Ngopi gini doang nih. Ngopi gini doang apa ngopi sama Besti? TR. Main hard rock dan solawatan. Bunda Fauzia Diva. Yes. Yan, perikanan, peternakan, perkebunan, maskom, traveling, kuliner. Oke, good. Luar biasa ya. Nonton bola. Pak Teddy Arianto. Oh, dia pernah nggak nonton bola Indonesia gara-gara saya nih, saya inget. Ayo, Bunda Pipit. Oh, cocok kita jalan-jalan nyanyi. Oke, so, teman-teman, hobi-hobi Anda ini harus Anda lakukan. Itu udah maksimum banget 2 minggu sekali deh. 2 minggu sekali deh, wajib. Yang sepak-sepaan tuh model-model teman-teman yang tipenya logik golongan darah A kayak Mam Nani itu yang demennya di massage, me time. Saya bilang sama Mam Nani, Mam, 3 bulan ini alhamdulillah bisnis kita bertumbuh ya. Tahu nggak kenapa? Semenjak fisik kita bagus loh, Mah. Semenjak kita menjauhi orang-orang yang ngomongnya negatif, kita nggak mau deketin. Kita tinggalin dulu sementara. Terus kita fokus kepada olahraga, fisik, kita jaga. Iya ya Pak ya, dulu perasaan kita tuh pas IO travel lagi begini, itu Mama demen massage, demen facial, demen apa pedikur, medikur, perawat diri. Alhamdulillah ya Pak, ada aja jalan rezekinya. Dalam hati saya sih, modus. Bisa banget dia. Mam Nani, ya udah sono, kapan? Gitu ya, gantian ntar saya main sama anak-anak. Nah, lakukan itu teman-teman. Kenapa? Karena pada saat Anda bisa memuliakan diri Anda sendiri dengan melakukan kegemaran Anda, insya Allah tuh selalu state-nya on fire. Termasuk juga dengan diri ini tentang menjaga fisik. Pertumbuhan nggak bisa jika nggak ditopang dengan fisik. Ayo coba Bunda Pipit sebulan full kerja, apa nggak tantrum tuh tiba-tiba? Pusing ya kan, stres ya Allah, pikir omset mulu, profit mulu. Gila kita lama-lama kalau itu mulai dipikirin. Oke, yang kedua adalah diri dan keluarga. Ini fondasi utama teman-teman. Harus dijaga, harus seimbang, life balance. Mau bertumbuh kan? Kalau mau bertumbuh, suka atau suka banget, ini harus dilakukan. Dibikin enjoy. Saya enak banget kan tadi kan? Nggak prospek, nggak apa. Alhamdulillah, orang yang tahu saya SR12 di komunitas bisnis, tiba-tiba menelpon, jadi kita pulang dari berolahraga, tadi berkuda, mampir ke rumahnya cuma nanya, Dan kalau jadi agen itu berapa modalnya? Anakku ya, aku titip ya, dia jago tuh dia jago SEO, dia jago Facebook Ads, dia spesialis di sosial media dan SEO Google. Dia bilang gitu. Habis pulang dari situ, saya ngomong gini sama Mama Nani, Mah, mau tahu nggak? Seminggu ini, setiap maghrib, saya berdoa minta mitra usaha yang jago di online. Seperti Coach Rajes, seperti Bunda Yeyen, itu saya sebutin nama-nama distributor yang jago-jago online. Saya minta tuh sama Allah. Alhamdulillah ongoing. Jadi mintanya yang spesifik. Setelah kita memiliki fondasi diri dan keluarga. Yang ketiga, apalagi teman-teman, nggak ada lagi ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah support system. Support system bukan hanya berkagrup, bukan hanya distributor Anda, bukan hanya leader Anda, tapi orang-orang yang bersedia membersamai Anda. Siapa dia? Bisa jadi sahabat, bisa jadi apa namanya? Siapalah yang bisa menenangkan Anda. Ini bukan hanya tentang bisnis, ini bukan hanya tentang komunitas, tetapi banyak hal. Apa support systemnya? Bisa jadi support system Anda adalah dengan Anda datang ke mall, itu support system banget buat saya tuh. Perasaan kalau ke mall nggak belanja, kok udah adem bawaannya. Gitu ya. Misalnya seperti itu. Oke, so teman-teman, sebelum kita masuk ke slide ini teman-teman, saya ingin tanya deh teman-teman. Konsepnya begini. Konsepnya hanya begini. Target kita bahas hari ini untuk pembahasan ngobrol perkara income, goals-nya adalah ini teman-teman. Goals-nya adalah ini. Nih, kita lihat ya. Kita lihat. 2 slide yang, udah ada di screen belum? Udah ada di screen kah? Teman-teman? Belum, Coach. Belum. Belum. Belum ya, belum ya. Belum. Oke. Belum.
Iya, sabar, sabar. Malam ini ibu-ibu, bapak-bapak. Masya Allah. Tuh dia. Ini dia. Targetnya adalah ini. Targetnya cuma ini. Targetnya cuma ini. Kita ngobrolin perkara income cuma ini yang akan kita bahas. Profitnya bagaimana? Ini saya buat dari zaman saya masih agen. Baru beberapa hari menjadi distributor. Ini doang nih yang saya kerjain. Oke, kalau begini begini ya. Kalau ini begini begini ya. Kalau begini begini ya. Oh, dengan saya mengidentifikasi diri saya yang nggak jago dengan online, berarti saya untuk mencapai omset tertentu, saya nggak bisa sendirian. Kemampuan saya kayaknya lebih baik saya maksimalkan lagi untuk berkolaborasi bersama dengan para mitra usaha saya, sahabat seperjuangan saya. Berarti ini yang akan saya rebut, ini yang akan saya menangkan, ini yang akan saya tuju. Jadi pada saat kita mengidentifikasi diri sendiri bahkan dengan nomor 1 sampai nomor 7, bahwasanya walhasil saya tahu cara terbaik untuk yang bisa saya lakukan. Karena setiap orang caranya berbeda-beda. Ya contohnya Bunda Iva nggak usah cari mitra juga. Omset 900 juta 1 miliar mah di tangan. Tapi kerennya beliau itu Bunda Iva mau belajar lagi, mau eksekusi lagi, bahkan dampingin mitra sampai di berbagai kota. Terbang ke Palembang, datang ke Bali. Masya Allah. Kenapa? Karena beliau nggak mau fokusnya hanya kepada rupiah. Beliau yang omsetnya 901 M di tangan saja masih melakukan hal seperti itu. Kenapa? Ada purpose, ada makna yang ingin beliau lakukan dalam menjalankan kehidupan ini. Bisa jadi di situ ada potensi amal jariah. Begitulah yang beliau sampaikan kepada kami. Itu yang omsetnya udah 900 juta, profitnya udah ratusan juta per bulan. Itu di Berkah Group yang mencapai profit 100 juta pertama tercepat itu ya beliau. Profit loh teman-teman. Profit dengan kemampuan online-nya, dengan kemampuan offline-nya. Masya Allah. Tapi untuk mencapai itu semua teman-teman, tidak bisa kalau kita tidak yang namanya menjadi great person. Karena great person itu adalah kita sebagai pelaku. Jadi simpelnya gini teman-teman, coba perhatikan slide ini. Dulu kita nggak dianggap sama seperti Indomaret. Dulu saat memulai kita bukan siapa-siapa. Dari gudang teman-teman. Bahkan saya dari garasi saya mulai. Saya nggak pakai kantor Palmerah. Karena saya kesel. Bayangkan. Ada Pras di sini. Pras tahu, Pras paham. Belasan karyawan kala itu yang tersisa tidak ada yang mendukung saya secara nyata di bisnis SR12. Tapi tetap kami gaji. Tetap kami bayar. Dan nggak tanggung-tanggung itu UMR Jakarta teman-teman 2020. Posisi saya makan tabungan. Lantas apa yang saya lakukan? Walhasil yang saya lakukan adalah saya menjadi great person dengan melakukan hal tadi. Perhatikan ini teman-teman. Ini yang saya kerjakan A, B, C. Yang lain saya abaikan dulu. Kalau saya bisa taklukkan ini, kalau saya bisa kerjakan ini, maka yang kedua bisa saya lakukan. Saya sangat yakin dan percaya bahwasanya di saat saya punya dedikasi penuh, totalitas, insya Allah, saya yakin sekali Allah akan mudahkan saya membersamai seluruh mitra usaha di berbagai kota. Dengan segala kekurangan saya, dengan segala keterbatasan saya. Karena ini hanya bisa dilakukan saat Anda benar-benar bisa menjadi seorang great person untuk menjadi great leadership. Jangan baru apa-apa, Coach Adam saya mau buka cabang di Bandung. Nanti Coach Adam tolong bantu ya, tolong bantu ya. Belajarnya nggak mau, minta tolongnya mau. Lah gimana? Dia nggak menjadi great leadership dan nggak akan orang mengikuti dia. Nggak akan dia mau diikuti, nggak akan dia diikuti orang lain. Tadi pertanyaan nomor 7 kan sudah kita screenshot bersama-sama. Apa yang membuat orang itu mengikuti saya? Apakah hanya sekedar ilmu yang dikasih dia mau bergerak? Apakah hanya sekedar cara orang itu akan sampai kepada tujuan? Apa iya? Apa enggak teman-teman di sini udah dapat marketing plan? Bahkan ada yang 6 bulan, 1 tahun belum mencapai omset 100 juta pertama. Kenapa? Kan ilmunya udah dikasih tahu. Dikerjain nggak? Ternyata orang yang mengajak berbisnis itu tidak memiliki integritas yang bagus. Apa itu integritas? Yang saya ketahui, saya pahami, saya yakini dan saya lakukan sampai mau 5 tahun di tahun ini, bahwa pemimpin atau distributor atau leader
bukan hanya mentransfer tentang ilmu, tapi transfer kepercayaan. Dari mana seorang leader bisa mentransfer kepercayaan kalau dia sendiri nggak believe terhadap dirinya? Jadi kalau lagi ada pertanyaan, Coach mitraku pada hilang, Coach mitraku pada pergi, Coach mitraku kok nggak jalan. Ntar dulu, jangan nunjuk orang dulu, nunjuk diri kita dulu. Percaya nggak sama diri sendiri? Apa upayanya? Apa yang sudah dilakukannya? Pernah nggak melampaui batas? Saya salut, saya bangga di sini yang saya ketahui ya, mitra saya ada Bunda Neng, ada Bunda Mama Zaidan. Dulu jualan 100-200 ribu tuh ribet, susah. Lama-lama naik jadi 500 ribu. Lama-lama naik sampai 1,7 juta sehari. Itu kan berproses. Tapi nanti menjadi leaders yang inspiratif, mereka Bunda Neng, Bunda Nur Hasana contohnya akan sampaikan, gampang itu. Udah nikmatin aja hari ini jualan cuma 25 ribu, alhamdulillah syukurin. Dulu saya juga begitu. Dia akan sampaikan itu kepada mitra-mitranya. Karena ada energi. Dan yang terakhir ada karakternya teman-teman. Itu yang paling mahal. Great leaders can transfer of bukan hanya ilmu, bukan hanya keimanan, bukan hanya ke energi, tetapi karakternya bagaimana. Karakter itu suatu komunikasi yang bukan hanya disampaikan melalui bunyi, melalui suara, tapi dari sesuatu yang tidak bersuara, tapi terasa. Itulah karakter. Bagaimana karakter kita di publik? So, teman-teman, yuk mumpung cuma 82 orang di WhatsApp grup ini, kita boleh yuk kali ini kita ngomong hal yang negatif untuk kita bermuhasabah dan kita belajar bersama-sama apa sih yang harus saya perbaikin. Boleh ketik di kolom komentar chat. Nggak apa-apa teman-teman. Nggak apa-apa teman-teman. Kalau ada terus nih yang harus diperbaiki adalah jadwal. Kadang mentoringnya mendadak, kadang mentoringnya tidak tersusun rapi, bahkan diberikan kritik kepada distributor yang saya sayangi, mitra saya, sahabat saya, keluarga saya, Kak Rehana, Kak Yunita tuh paling sering ngingetin. Coach Adam bikin jadwal yuk, biar tersusun rapi. Ini mereka nih, Masya Allah. Kadang-kadang saya suka, bukan suka ya, kadang-kadang saya spontan gitu ya. Bikin ini gimana, bikin ini gimana. Nah, mereka mengingatkan tentang jadwal sehingga programnya berjalan dengan jauh lebih rapih gitu ya. Itu saya sering banget diingetin sama mereka berdua. Teman-teman, menurut teman-teman dari layar kaca Anda, apa yang harus Anda perbaiki? Ketik di kolom komentar chat. Ngaku aja. Seseorang yang ngaku salahnya di mana, dia akan memperbaikinya dengan jelas. Karena guru saya mengajarkan adab minta maaf terhadap orang lain, adab minta maaf terhadap diri sendiri, adab minta maaf terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dengan cara kita mengakui di mana kurangnya kita, di mana kurangnya saya, di mana kurangnya Anda. Ayo, kata Pak Teddy luar biasa, insya Allah. Kurangnya konsistensi. Teman-teman apa? Kata Bunda Yin, Surabaya gaptek. Kurang bisa memanage waktu, kata Bunda Nuryatun. Oke, good. Moody, kata Bunda Dewi. Oke, kata Bunda Linda Jaksel. Cara dan jadwal waktu untuk posting yang baik. Oke, kata Bunda Fauzia Diva. Teman-teman, by the way, makasih loh yang udah berani nulis. Bangga dan saya salut ya. Saya sangat apresiasi. Bunda Fauzia, kurang action. Pak Pipit, konsistensi, scheduling, stabilitasi energi. Hahaha. Bunda Erdi Suswati, mageran. Nggak apa-apa mageran asal jangan sambil nyemil ya. Melar nanti. Bunda Rara, Cirebon, saya masih belum bisa manage waktu untuk ibadah, keluarga, dan usaha. Jadinya capek ya terasanya ya. Tapi hasil nggak maksimal. Bu Eni Hidayati, swing mood dan gaptek. Hehehe. Bunda Eni kapan jadi orang Jaksel? Tiba-tiba ngomongnya agak-agak English gitu. Oke, Bunda Asia, kurangnya banyak sekali coach. Apa? Jabarin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan kita bisa perbaiki. Bunda Nurasana belum konsisten karena belum bisa atur waktu. Oke, good. Berarti apa yang harus kita lakukan? Bunda Titin Swastini, kurang empati. Bunda Nungki belum bisa manage waktu, konsisten dan action. Yes, berarti impiannya kurang gede. Kalau impiannya gede itu akan mendorong Anda untuk kita lebih konsisten. Dian, belum istiqomah, tambah teman dan sulit pendekatan. Konsistensi, Bunda Bibah. Ini saya bacain satu-satu ya teman-teman ya. Belum konsisten, Bunda Bibah. Bismillah, insya Allah. Dekati leadernya ya, Bunda Rohani tidak konsisten dan gaptek. Nggak apa-apa Bun, kita belajar lagi. Bunda Uca, masih mengatur jalanin 2 usaha dan aktivitas yang lainnya. Yes.
Atur dengan sistem, atur dengan karyawan, atur dengan tim, atur dengan suami. Bikin polanya biar usaha itu banyak waktu, banyak uang, enak ibadah, enak tidur, enak ibadah, enak nongkrong, enak ngopi, pokoknya enak semua. Belum bisa manage waktu coach, Bunda Neva Fajria. Kurang konsisten, ketemu banyak orang baru. Oke, sebenarnya nggak mesti ketemu ya, Bunda Dian. Bisa kok dari WhatsApp group, punya WhatsApp group yang di komunitas lain kan, teman-teman UMKM, teman-teman belanja, teman-teman alumni, itu kan nggak semuanya pasti Anda simpan. Kenapa nggak kenalan dari situ aja? Nggak mesti keluar kok. Bunda Sriwana Anis, belum konsisten coach. Oh, kurang percaya diri Bunda Eni Lukita. Belum tertib administrasi coach. Bunda Dia, oke coach. Oh, Masya Allah. Bunda Upik, Astuti, banyak coach. Gaptek usaha sambil nggak bisa maksimal. Banyak coach gaptek usaha sambi-sambi nggak bisa maksimal. Bunda Upik Astutik boleh ya nanti kalau lagi ada sesinya Bunda Leni boleh dilihat, didengar, dirasakan. Saya rasa Bunda Upik punya tantangan yang sama tentang gaptek karena Bunda Leni hanya bisa via WA doang, via telepon doang. Tapi omsetnya bulan lalu alhamdulillah 130 juta ya. Beliau itu sulit mengatur waktu dengan usaha lain. Didik kurang pede online. Ya, nggak usah online, offline aja Pak Didik. Fokus aja sama strength-nya kita, kekuatan kita di mana. Belum konsisten manage waktu, tertib administrasi. Oke, bisa libatkan pasangan Anda untuk hal ini ya. Kurang konsisten, pede, kadang-kadang kurang cerdas. Kadang-kadang kurang cerdas. Nggak apa-apa, belajar. Kita belajar lagi ya. Orang bisa public speaking. Ini kok dosanya jadi banyak semua yang dibahas. Oke, so sudah masuk jam 9 ya, kita langsung ke next slide. Saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya bagi teman-teman yang sudah menuliskan tentang kesadaran akan kekurangan diri. Karena nggak semua orang yang ingin bertumbuh itu sadar terhadap kekurangan dirinya. Dan orang-orang yang sadar terhadap kekurangan dirinya, selama niatnya ibadah, selama tujuannya kuat, impiannya mengikat, impiannya mendorong, dia akan lawan itu semua. Dia akan hadapi secara bertahap tapi konsisten untuk menyelesaikan, mengelola belenggu-belenggunya bukan menjadi kelemahan lagi tetapi menjadi kekuatan. Niatnya kuat, tujuannya mulia. Insya Allah. Oke, so teman-teman, kita tadi sudah masuk slide ini ya, kita sudah pembahasan. Nah, ini adalah action schedule teman-teman. Sekilas bagi Anda yang sudah menerapkan yang namanya siaran grup melalui WhatsApp, ini kurang lebih contoh ilustrasi yang bisa Anda kerjakan. Di mana Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pakai schedule. Yang mau pakai schedule dengan contoh seperti ini silahkan. Contoh inspirasi. Pernah nggak teman-teman menerima? Di sini ada yang nggak menerima, yang nggak menerima aja ya. Yang nggak menerima. Di sini ada yang nggak menerima WhatsApp blasting dari saya setiap hari, minimal sehari sekali. Kadang-kadang kalau lagi saya waktunya luang bisa sehari bisa 10 kali. Ada yang belum menerima? Everyday itu saya WA, konsisten. Dan itu saya mulai sejak 3,5 tahun yang lalu. Kenapa? Karena saya berupayanya maksimal untuk bisa mendorong Anda dengan melakukan siaran WhatsApp group. Karena WhatsApp grupnya tidak dibaca, jadi saya WhatsApp-nya via Japri. Kata Pak Didik S, belum coach, ikut dong. Nanti telepon atau WA leadernya ya, leader distributornya ya, sampaikan saya mau ikut daftar blasting WA setiap harinya Coach Adam, tolong didaftarin, nanti saya daftarin. Tapi sampaikan dulu kepada distributor Anda. Oh, ini ada Bunda Dia juga belum ya? Bunda Dia belum. Sama Linda Jaksel juga belum, Coach. Masa? Masya Allah. Astagfirullahaladzim, ya La Allah. haula wala Japri saya quwata langsung illa ya, billah. kalau ada nomor HP saya. Siap, Japri langsung ya. siap, Coach. Aduh. Pak Lili Suhendi juga belum masuk. Astagfirullahaladzim. Bunda Rizkia belum. Siapa lagi yang belum? Itu everyday loh saya WA. Bahkan sehari itu udah kayak makan, udah kayak minum obat pun kalah tuh saya WA. Ada tentang pembelajaran, ada tentang kisah, ada kisah sirah nabawiyah, ada kisah pembelajaran tentang bisnis, banyak hal lah, banyak hal. Saya share itu. Lumayan kan? Dulu kalau zamannya ketik rek spasi 699, bayar loh itu 6.000 sebulan. Ini gratis. Saya kirimkan khusus buat di Berkah Group. Saya juga mau coach. Oke, yang mau silakan hubungi distributor Anda ya. Minta tolong saya didaftarkan di WhatsApp blastingnya Coach Adam. Itu langsung saya pegang, bukan admin. Langsung saya yang pegang. Kenapa? Karena saya meyakini ada energinya di situ. Kalau saya yang mengetik
capek. Iya memang, tapi saya happy gimana dong? Saya happy membantu orang. Jadi saya lakuin aja. Gitu. Oke, so terima kasih ya teman-teman ya yang sudah menjawab, sudah menyampaikan. Yang belum dapat nanti boleh di apa? Boleh di WA ke distributornya atau kalau Anda punya, tapi laporlah distributor dulu ya biar berkah. Oke, kita lanjut. Growth mindset teman-teman. So, tadi kita membahas tentang nomor 1 sampai 5 apa sih masalah saya? Eventnya sudah ada tergantung dari respon. Hidup itu 90% tentang bagaimana kita merespon. 10% itu adalah tentang bagaimana biar kita yang tidak bisa kita ubah karena memang sudah menjadi ketetapan. COVID, banyak orang bangkrut, banyak juga yang bertumbuh. Sama seperti sekarang. Pekerjaan semakin mengecil, banyak orang di PHK, ada yang bangkrut, ada yang bertumbuh karena di PHK. Tergantung bagaimana respon kita, teman-teman. Karena respon ini adalah penuh kendalinya ada di diri kita. So, nomor 1 tadi, ada yang jawab nomor 3 dan 5, ada yang nomor tentang disiplin dan sebagainya, ada yang nggak pandai memanage waktu, dan seterusnya. Sekaranglah waktunya Anda merespon tentang apa yang menjadi kendala Anda. Anda sudah sadari tadi. Lantas bagaimana respon Anda? Anda nggak mengalami perubahan, maka itulah yang akan terjadi kendala Anda berhari-hari. Bagaimana kita menyelesaikan kendalanya? Adalah kita mengetahui di mana kendala saya, di mana masalah saya. Sudah tahu kendala saya masalahnya di mana, bagaimana saya merespon terhadap itu semua, dan itu yang akan menjadi outcomes atau nasib kita di kemudian hari. Karena ini kendalinya 100% di tangan kita. Event contohnya misalnya ada seorang anak divorce ya dari TK, dia tinggal sama neneknya, dia bertumbuh tanpa ada kasih sayang orang tua. Sekilas kita bisa melihat dari cerita itu sepertinya kasih sayang nggak dia terima, bahkan dia kecil dipukulin, dia bertumbuh, dia tinggal sama om tantenya, bolak-balik tinggal ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, hinaan, cercaan dia terima. Tapi alhamdulillah karena responnya dia selalu menempatkan diri kepada tempat-tempat yang bagus. Tempat-tempat yang menumbuhkan, dia ikut organisasi pecinta alam, dia ikut organisasi olahraga skill yang memperkuatkan fisik dia dengan dia ikut aikido, karate, main bola. Dia fokuskan kepada itu semua, bahkan dia makan dari zaman SMA, dia cari makan dengan dia cuci mobil, dia menjadi pelatih bola dan seterusnya, alam dia terus bertumbuh. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang divorce yang di luar sana? Bagaimana responnya? Dan alhamdulillah tadi orang yang saya ceritain itu adalah saya. Alhamdulillah. Kenapa? Respon. Balik lagi respon. Saya selalu penasaran gimana caranya punya duit. Gimana caranya punya duit. Gue gak mau minta sama orang tua gue. Emang gak dikasih juga gitu ya. Kala itu ya. Masya Allah. Nah, itulah yang event kita tidak bisa kendalikan. Karena itu bagian dari ketetapan. Siapa yang nggak mau punya keluarga yang utuh, orang tua utuh? Siapa yang nggak mau? Pasti mau lah semuanya. Tapi udah kejadian mau bilang apa? Lantas bagaimana respon saya? Alhamdulillah kala itu saya ketemu cinta kasih sayang di pecinta alam, di mana di situ kita mencapai bukit demi bukit hingga mencapai puncak dengan kekeluargaan yang luar biasa. Kita lelah bukannya kita dihina, kita berhenti bukan dihina, tetapi dibersamai oleh mereka. Ternyata indahnya bukan pada saat nyampe puncak. Indahnya itu pada saat berproses, teman-teman yang lagi capek, boleh nggak skip dulu. Bentaran capek banget nih, nafas udah, hah. Mereka, ya udah nggak apa-apa, Dam, istirahat dulu, ayo nggak apa-apa. Ini kita ngopi dulu ya, kita ngopi dulu ya. Itu loh, indahnya ternyata. Di situ indahnya naik gunung. Sama seperti indahnya pada saat teman-teman bertumbuh. Bagaimana proses Anda, siapa support system Anda, siapa keluarga. Kalau nggak ada keluarga, gimana karena jauhan? Ya udah cari keluarga baru. Saya punya keluarga-keluarga baru di luar dari keluarga saya sendiri. Bahkan saya kuat kadang-kadang karena Kak Intan. Saya semakin kuat karena dengan adanya Bunda Farida, Bunda Iin. Saya makin kuat dengan adanya distributor-distributor di sekeliling saya. Masya Allah. Jadi sebenarnya bukan saya yang mengajar kepada mereka, mereka yang mengajar kepada kami sekeluarga dengan tanpa berkomunikasi. Tetapi dari pergerakannya, dari karakternya itu ketransfer ke diri saya. Masya Allah. Nah itulah yang disebut dengan support system teman-teman. So, hidup itu kita tinggal bahas mau mata lebah, mau mata lalat. Silakan Anda pilih. Mata lalat fokusnya kepada hal-hal yang apapun yang kita bilang bahwa bunga itu menghasilkan madu indah, enak, nyaman, tetap aja lalat nggak akan bisa
menikmati itu semua. Dia hanya fokus kepada hal-hal keburukan atau hal-hal yang jorok. Begitupun dengan mata lebah. Dia nggak peduli sama kotoran di sekitarnya. Yang dia cari fokus hanya kepada gimana saya mencari bunga yang menghasilkan madu. Begitupun dengan hidup kita. Kita mau fokusnya kemana? Tadi ada yang WA ke saya, Coach Adam saya nggak punya motor, saya mau wirausaha gimana ya? Ya terus, mau saya beliin motornya? Masya Allah. Kalau fokusnya kepada mata lalat, ada aja, ada aja. Oh, leader saya susah ditelepon. Oh, leader saya nggak kooperatif. Oh, mitra saya nggak bertumbuh. Semua orang disalahin. Dia nggak sibuk memperbaiki diri. Gitu. Tapi kalau mata lebah, oke, fine. Leader saya mungkin lagi kurang sehat, dia nggak bisa menjawab pertanyaan saya harus tanya ke siapa ya? Coba saya tanya ke grup, saya japri deh ke orang yang paling rajin. Namanya mata lebah. Fokus kepada solusi. Jadi mau bertumbuh jangan manja, fokus cari solusi. Oke, so teman-teman kita sudah berakhir ya, insya Allah. Materinya berurut, berjalan, boleh Anda pelajari kembali dari apa yang Anda screenshot, boleh Anda tulis, Anda coba renungi lagi, Anda ingin seperti apa, mau sampai target seperti apa, mau sampai goals income seperti apa, dan bagaimana prosesnya, kurang lebih strategi poin demi poin adalah hal yang paling relevan Anda jawab dengan diri Anda sendiri. Anda bertanya dengan diri Anda sendiri. Khusyuk, duduk, ngopi, misal seperti Mbak Pipit yang golongan darah B ya, maunya nyaman, cari kafe, cari coffee shop, tinggalkan kebisingan. Cukup pakai headset, tulis satu persatu jawabannya, yang enak, yang nyaman. Misalnya seperti itu. Tempat-tempat kondusif yang Anda bisa bertanya kepada diri Anda sendiri itu di mana, dan tanpa ada gangguan, di situ Anda merasa nyaman dan fokus, eksekusi di situ. Saya paham, saya sadar ibu-ibu rumah tangga hebat, khususnya yang masih pada punya anak-anak ya. Kalau saya jujur aja, menjawab pertanyaan tadi, saya mesti nongkrong di suatu tempat. Kadang-kadang saya ke RPP menyendiri. Di lantai 3, di kamar saya jawab itu sendiri. Karena di sini berisik anak-anak saya. Bisa bikin saya tantrum Bapak Ibu. Jadi saya nongkrong di sana sendirian, saya kunci pintu. Sebelum saya mulai bertanya di situ, saya pasang musik kegemaran saya pasang lagu-lagu salawatan kegemaran saya udah mulai happy, enjoy. Kadang-kadang saya terlihat seperti orang gila. Saya jingkrak-jingkrak sendiri, saya senam-senam sendiri, saya stretching sendiri. Untuk apa? Naikin booster buat diri saya. Dan saya punya sesuatu yang menjadi anchor, menjadi jangkar, menjadi sesuatu kunci atau password tiba-tiba kalau saya melakukan itu langsung semangat banget. Contohnya apa? Hobi main bola. Dengerin musik, dengerin salawatan versi hobinya saya. Lakukan itu teman-teman. Lakukan yang membuat Anda happy. Bisa jadi Anda stres berbisnis, Anda fokusnya pada proses, dan Anda fokusnya pada uangnya, hasilnya. Aduh, diomelin lagi sama Coach Adam. Kemarin diomelin fokus sama tujuan. Sekarang diomelin lagi fokus sama proses. Iya, emang bener. Dua-duanya salah. Yang bener apa? Jalankan beriringan. Gimana caranya? Prosesnya happy, dapat hasilnya happy. Jangan kita prosesnya happy, pas dapat uang biasa aja. Ya, di mana syukurnya gitu kan. Saat dapat uang prosesnya nggak happy. Uangnya dapat tapi nggak happy. Gimana? Nggak nyaman juga hidup seperti itu kan. Jadi enjoy. Manage waktu Anda itu untuk apa? Kewarasan diri Anda. Khususnya ibu-ibu soleha yang hebat-hebat. Saya acungin jempol ibu-ibu tuh. Pantas surga pintunya disuruh pilih. Kenapa? Saya dengerin anak tantrum sejam aja tuh stres kepala saya tuh. Makanya saya kabur tuh. Kadang-kadang ke warkop. Cuma buat apa? Buat buka laptop, buat ngerjain sesuatu. Sementara emak-emak lagi gendong anak masih bisa WA, masih bisa telepon. Itu keren banget. Itu keren banget, Masya Allah. Keren ibu-ibu soleha. Keren ibu-ibu soleha yang entrepreneur itu keren banget. Keren. Kalau saya jujur aja saya nggak mampu Bapak Ibu. Ya Allah, megangin belanjaan, megangin gendong anak, masih terima telepon. Iya, nggak bisa. Adam Rose nggak bisa. Adam Rose nggak bisa. Ibu-ibu bisa closing sambil belanja, sambil nongkrong. Nggak bisa, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Kenapa saya nggak bisa? Karena memang otak reptil kita berbeda secara laki-laki dan perempuan. Kayak gitu. Nah, jadi enjoy your process, enjoy your goals, identifikasi itu semua, pahami diri Anda dengan Anda memahami kegemaran Anda apa, siapa orang yang mendukung Anda,
Anda boleh pilih di WhatsApp grup ya, bahkan di WhatsApp grup, di berkah grup itu, orang-orang yang komentarnya positif, tandain itu Pak Teddy. Kalau perlu langsung japri, Bunda Pipit salam kenal, Bunda nih salam kenal, Bang Dani salam kenal, siapa lagi? Bunda Liza salam kenal, Bunda Iin salam kenal, Bunda Fauzia salam kenal, Bang Marioda, Bang Ani salam kenal. Saya izin simpan nomor handphonenya ya. Jalin silaturahmi. Jalin silaturahmi. Kadang-kadang bisa jadi Anda enggan dan sungkan bercerita pada saya atau kepada leader Anda. Tapi kalau sesama mitra bisa jadi, sesama teman-teman seperjuangan bisa jadi lebih enjoy dalam bercerita. Tapi pilih yang lagi semangat banget. Pilih yang lagi yang on fire. Nah, disitulah insya Allah kita akan kebagian transfer of energinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya buka 2 pertanyaan teman-teman. Boleh silakan. Boleh di open mic, boleh di pesan, boleh. Silakan. Ya, Bunda Tias. Terima kasih Bunda Tias. Salam buat keluarga. Ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan? Kalau enggak, kita tutup langsung bermuhasabah diri ya teman-teman. Kita langsung tutup bermuhasabah. Ada yang diskusi, ada yang tanya, atau ada yang mau minta slide? Mau slide-nya? Mau? Mau lah, Coach. Mau banget, mau aja? Mau banget. Mau banget, Coach. Mau Kalau belajar nih. kalau nggak jawab ada 50 orang, aku nggak mau kasih. Tulis, ketik di kolom komentar chat. Mau. Ayo serentak Ini jawab. nulis tulisannya jelek, Coach. Makanya minta slide-nya. Yang mau jawab Coach, 50 udah orang. 50 lebih, Coach. Aja, Udah 50 lebih, Coach. Jadi kudu itu. Ayo, harus 50 orang. Harus 50 orang. 50 Udah orang lebih, Coach. tak kasih. Tak kasih ikhlas redo lillahi ta'ala. Bahkan Mau pakai banget ini ya. mau pakai banget ini ya, Mbak Dwi tuh. Orang Malang suaranya tuh, logatnya. Masya Allah. Ayo, Arema punya. Mau, Coach. Luar biasa. Yang mau boleh ketik kolom komentar chat. Langsung saya share ke grup Roto Distributor. Semuanya saya PDF-in, baca di situ. Karena nggak bisa PowerPoint ya, karena filenya berat. Jadi saya kasih file PDF di situ. Coach, Ya, aku belum masukin di road to distributor tadi, Coach. Bunda Linda, akad usahanya apa? Reseller. Naik siapa agen? Subit nih. Belum Mau ya? saya kasih bisnisnya? Belum boleh ya? Boleh, tapi setelah jadi sub agen. Besok akad, siangnya langsung masuk. Oh iya, baiklah, Coach. Harus sub agen, Bun. Kenapa? Reseller ya Allah, pertaruhannya hanya dropship, ngeliat produk sedikit, mental karakter Anda nggak kebentuk. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu ya, manusia itu akan merespon sesuatu dari data informasi yang dia terima. Data informasi dia terima melalui apa? Panca indera. Apa aja panca indera? Mata, telinga, hidung, mulut. Itu yang akan membuat bergerak dan tergerak. Bayangkan, Bunda Pipit, Bunda Eni, Bunda Neng, Bunda Pak Teddy ngelihat produk di depan muka belum terjual, terjadi di kepala Anda? Apa yang terjadi di kepala Anda? Suka nggak suka, lu fokus. Gimana caranya tuh produk keluar tuh habis. Udah pakai marketing langit, marketing bumi. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya udah 2 hari jualan nggak laku-laku. Ya Allah, datangin kayak pembeli. Jadi begitu. Beneran, jadi begitu. Kalau mampu, kalau bisa, dan kalau mudah untuk dilakukan, saran saya eksekusi. Kenapa? Secara alam bawah sadar, kita akan terus berpikir, mana caranya produk itu habis ya? Oh ini gomilku sedos gak keluar-keluar. Aduh, oh konsumen lama, telepon AWA. Ibu, apa kabar? Ya Allah 3 minggu, gimana ibu sehat kan? Kemarin gimana tuh asmanya Bu? Apa dampaknya dari produk Gomilko? Ya Allah Mbak Pipit, Bunda Eni, alhamdulillah nih udah enakan, udah mau habis. Bu lagi ada program loh Bu, September beli 4 diskon 20%. Itu. Makanya Bang Dani begini terus 2 tahun. Kenapa? Ya jual nggak jual it's okay. Jadi nggak mau bertumbuh, sementara para pebisnis nggak begitu. Para pebisnis nih ya, tak kasih tau para pebisnis, dia belum bangun aja tuh udah biaya tuh udah ada bulanan. Bukan biaya rumah lagi. Karyawan ada 20, masing-masing UMR. Oh ada listrik, belum pajak, belum anak ini, anak itu, anak ini, anak itu. Udah terlatih mereka. Awalnya
Bunda Eni tantrum nggak secantik sekarang. Banyak kerutan Bunda Eni Hidayati dulu. Sekarang kan udah terbiasa, kerutannya udah hilang. Semenjak pakai salmon DNA. Ya, iya dong. Coba apa yang terjadi sama Bunda Leni? Dikepret-kepretin pakai duit, didoain itu produk depan mukanya. Itu yang disebut dengan dedikasi, Bapak Ibu. Dedikasi itu bukan hanya tentang senyum Anda di depan leader Anda. Bukan itu senyum Anda di distributor Anda, di konsumen Anda. Bukan itu. Dedikasi dari sesuatu yang orang nggak lihat, tapi hanya Allah yang menilai Anda. Bagaimana Anda memegang produk. Bagaimana Anda melihat produk. Bagaimana Anda mendoakannya. Bagaimana Anda menghayatinya. Itu teman-teman. Gitu ya. Baru ada 39 orang yang jawab. Yang belum jawab, cepetan. Mau nggak PDF-nya? Tak berikan. Bismillah. Ayo. Ini udah semua belum sih? Belum, baru 39 nih. Saya ngebaca nih. Saya ngebaca. Ayo. Mana lagi yang mau? Nah, nggak ngerasain hal seperti itu, Mbak Pipit, yang lagi buka kamera ya. Nah, nggak ngerasain seperti itu, Mbak Sri Warna Aris. Boleh di unmute. Saya mumpung ini ya, mumpung ada yang buka kamera, langsung saya tanya. Ayo. Ayo. Bunda Fauzia Diva, boleh ya? Aku langsung spotlight, nggak apa-apa ya? Karena dipilih bisa jadi distributornya lebih cepat nih. Oke, add spotlight. Kok nggak bisa remove Alpine video? Loh, tadi sih lagi video ya? Oh, iya. Bunda Fauzia Diva, Assalamualaikum. Dari kota mana? Waalaikumsalam, Coach. Dari kota mana berada? Jakarta, Lenteng Agung. Oh iyalah, kita deketan. Passwordnya. Berkah grup, kus jari-jari gitu. Tetangga itu, tetangga. Tetangga itu, Masya Allah. 11 lagi by the way. Bunda Fauzia, pernah merasakan ketika itu lagi pegang produknya belum laku, terus doa dihayatin, beberapa waktu kemudian produknya ada yang beli. Pernah merasakan seperti itu, Bun? Pernah, Coach. Gimana tuh? Coba ceritain dong ke teman-teman. Di waktu itu kan masih numpuk ke stok ya. Malamnya saya bangun malam, saya sholat hajat, saya minta. Benar pas besok paginya, pagi-pagi tuh habis subuh udah langsung ada yang japri saya. Pesan susu, Itu tanpa pesan ditegur popok. tuh, tanpa ditegur. Mungkin dia nggak langsung ngirim status saya yang dulu gitu. Pakai kemarin, padahal kan kok kemarin saya bikin di status tuh ikannya bukan itu gitu. Kok dia bisa masih nyimpen gitu status saya yang kemarin-kemarin. Masya Allah. Itu, Coach. Bunda boleh tahu nggak Bunda Fauzia, pada saat itu di sepertiga malam, sholat hajat, penyebabnya Bunda sholat hajat apa? Boleh tahu nggak? Apa karena produknya belum kejual atau belum jual beberapa hari atau gimana? Boleh jujur ke teman-teman, nanti kita belajar bareng. Ya karena saya bingung, ini kok produk belum kejual ya, bagaimana caranya? Gimana caranya ini? Produk agak keluar belum laku-laku. Gue tahajud. Jadi bisnis itu jadi menjadi alat sarana prasarana untuk kita meningkatkan ibadah. Makanya ada stok depan muka ngeliatin tuh produk. Sampai bingung dah, mungkin kali ya. Ini perasaan Bunda Fauzia, saya coba wakili ya. Nah, bingung, gua update status udah, japri-japri udah, kagak ada yang beli-beli, gimana ini? Udah, bodoh, gue sholat aja, gue pasrah aja sama Allah, gitu. Begitu, Kak? Ya, betul. Jalur langit itu ya, Coach, kalau kayak gitu ya, Coach? Iya. Jadi stok produk itu sebenarnya itu mengoptimasikan diri kita juga untuk memaksimalkan ibadah menjadi sarana. Menjadi sarana apa? Sarana kita semakin mendekat kepada Allah. Ada rasa di mana kita kok kayaknya kok nggak begini amat ya. Sampai akhirnya di titik pasrah. Giliran pasrah ada aja yang beli. Masya Allah. Bunda Fauzia, makasih ya sharingnya ya. Kok nggak pernah mampir lagi sih? Insya Allah nanti lain waktu. Suka caranya, Coach. Siap Bun. Siap. Makasih Bunda. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita lanjutkan sharing yang kedua, Neng Fajria, moderator kita. Apa ini yang mau ditanya? Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya alhamdulillah nggak punya barang, saya habis Coach 10 juta omset tapi nggak punya barang di rumah. Terus? Dan alhamdulillah di sini kan memang intinya karena saya repot sama anak ya Coach. Jadi packing itu gimana gitu. Jadi alhamdulillah stoknya di rumah paling susu aja karena di sekitaran rumah itu cuma konsumennya banyak yang pesan susu. Nah, ketika kemarin bazar tuh Coach buka stand. Oh iya, dia pertama kali stok nih. Ini pertama kali stok buka stand nih, ya kan? Coba cerita gimana? Alhamdulillah susu doang yang laris Coach. Susu doang yang Jadi selebihnya banyak yang nggak laris. Tapi saya disupport sama suami. Insya Allah pasti ada yang beli kata suamiku. Lihat aja 2-3 hari habis. Bener Coach, 2-3 hari itu yang apa ya? Kecuali ya Coach, yang itu tuh udah saya incer. Kalau nggak laris nih, buat saya gitu. Saya pakai gitu. Bener nggak laris itu Coach? Lu doain sendiri itu produk. Emang dasar lo ya. Masya Allah, tapi bener Coach. Terus terkadang Mas Nukman salah kirim barang yang tadinya serenceng jadi sepek. Jadi? Nah lo, terus gak ada yang pesen kan nih Coach? Belum ada yang pesen nih. Gimana ini? Kata suamiku. Kata Mas Nukman, mau dibalikin apa mau diambil Mbak? Iya ya, udah ambil. Besok juga laris. Bismillah ya Allah. Bener laris Coach, habis. Ada yang pesen. Nanti saya WA Nukman, bilangin Pras ya. Pras bilangin ke Nukman, nanti kalau Neng Fajria pesan 1 pak, kirim 1 kerdus. Sering banget Coach, Mas Nukman begitu Coach. Jadi saya baru tahu. Saya baru tahu. Benar. Saya nggak cerita sama Coach, nanti dimarahin sama Coach. Cuma kata suami saya, udah ambil aja. Insya Allah besok laris. Bener Coach, ada yang PA, saya mau yang 1 pack. Masya Allah, saya bilang, alhamdulillah. Muhammad. Itu aja sih Coach, cuma mau sharing itu. Saya nggak punya stok, alhamdulillah. Saya mau ceritakan tentang si Bunda Neng Fajria ya. Beliau ini waktu itu akad usahanya dari marketer. Boleh ambil hikmah dari ceritanya beliau ya. Dari marketer open PO menjadi reseller. Nih 11-12 kayaknya nih Rehana kedua nih, tapi gabungan sama si Intan karena bawelnya sama nih Bang Anis. Bawelnya seperti Intan, bawel cemprengnya ya. Terus pergerakannya kayak Rehana nih. Ini bersatu dia nih. Nah, jadi ceritanya dia naik jadi reseller tuh bulan pertama omset selalu di atas 10 juta. 9 juta pernah pertama kali, 9 juta. Pernah nggak? 8 juta Coach. 8 7 juta gitu. Bulan pertama reseller omset 8 juta, bulan kedua 9 juta. 9 juta, bulan ketiga turun jadi 7 juta lebih. 7 juta lebih. Nah, bulan keempat kemarin 10.700.000. 10.700.000. Selama ini dia belum pernah yang namanya stok barang. Karena punya banyak kendala dan urusan. Singkat cerita, pertama kali kemarin buka stand teman-teman. Dan itu pertama kali buka yang namanya restock produk, bener-bener produk yang belum ada konsumennya dipegang sama beliau. Apa yang terjadi? Disisit. Jawabannya tadi. Produknya laku, ada yang nggak laku. Nanti juga laku. Tapi emang dasar mulut ya. Mulut nih emang mulut. Ada yang diincar, nggak apa-apa kalau itu nggak laku, gua pakai. Kata itu produk mungkin dia ngomong kali ya, oh ya Allah nggak usah dilakuin dah, saya biar pakai aja sama dia, gitu kan ya. Makanya mulutmu itu mulut dijaga-jaga, bahkan mulutnya itu kadang-kadang di luar, kadang-kadang di dalam. Nah yang di dalam ini nih yang nggak kedengeran tapi faktanya nyatanya jadi, Masya Allah. Bener Coach, bener, sampai akhirnya saya pakai itu blast on. Oh gitu. Tapi jangan-jangan saya curiga ya, gara-gara kamu pakai banyak orang beli di situ. Udah ada yang beli? Alhamdulillah. Konsumen yang lain?
Alhamdulillah banyak coach. Sampai tadi Ibu Ustazah mau pesen apa? Saya mau pakai produk SR12 katanya semuanya. Lihat kamu Mbak, mukanya mukanya bagus katanya gitu kan. Terus badannya langsing. Iya dong pakai pelakor. Saya bener-bener nih katanya. Ini ya orang percaya sih Mbak kalau kamu yang jual katanya gitu. Ya alhamdulillah sih coach. Ya memang saya alhamdulillah sekarang semuanya pakai SR12. Masya Allah, luar biasa. Makasih sharingnya, Mbak moderator kita yang kece ya, luar biasa. Dedikasi, totalitas, dan meningkatkan iman dalam bentuk tauhid berpraktek ibadah dalam berwirausaha. Masya Allah, berproses, berjalan, bertumbuh, menikmati, semuanya dinikmatin. Kalau lagi puyeng, capek, teman-teman, ya mumpuni yang buka kamera lu doang nih ya, yang belum jadi DU ya, Mbak Pipit perempuan, Bang Marioda, Pak Teddy, siapa lagi nih yang buka kamera? Oh, udah gak ada yang berani buka kamera. Ngeri ditanya sama saya nih. Masya Allah. Yang buka kamera semuanya kalau lagi capek, istirahat. Kalau lagi kayaknya mumet banget. Do what you love. Main bola, main golf, main biliar, belanja-belanja ya. Ketemu teman-teman yang gila tuh ya. Ketemu teman-teman yang gila yang pokoknya kalau ketemu tuh bawaannya udah senyum aja. Temuin itu semua. Mau main PS juga boleh. Ya, main PS wajib tuh. Lakukan aja. Do what you love, skip sebentar, besok on fire. Insya Allah ya. So, teman-teman, alhamdulillah kita sudah masuk di hampir jam 9:30 malam. Sebentar lagi masuk dalam dunia dalam berita. Kita harus selesaikan juga di sesi malam ini dengan kita sama-sama berdoa. Tapi sebelum berdoa, karena habis berdoa banyak yang kabur, boleh tolong open mic kita screenshot dulu. Kita screenshot dulu, buktikan kepada dunia bahwa Anda tidur. Tapi waktu Anda tidur, saya belajar. Kenapa saya belajar? Karena saya hanya ingin membuktikan kepada diri saya sendiri untuk saya serius dan bertumbuh. Untuk mendengarkan seorang anak muda yang berbicara sebagai moderator dan juga narasumber, itu butuh kelapangan. Dan Anda orang-orang yang hebat, mau lapang mendengarkan kami yang masih terus belajar. Masya Allah. Boleh sama-sama kasih open kamera, kasih sarangyongnya kepada, jangan sarangyong ya, di bini orang ya. Yang mau kasih sarangyong bini orang. Nggak apa-apa ya, rame-rame, aman kan? Aman kan? Ayo boleh. Sarangyong, kita screenshot. Oke, 3, 2, 1. Boleh senyum terbaiknya tunjukkan ke kamera, wajahnya lurus, rapi, jadi kelihatan cantik dan elegan. Ganteng juga maksudnya. 3, 2. Aduh, keluar semua kameranya. Ada slide 2 nih. Nggak ada lagi. Kayaknya nggak pakai kamera, kayaknya belum mandi kali ya. Dia nggak mau open kamera. Oke, seperti biasa, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dong ya, aku minta izin kepada Bunda Linda. Bunda Linda bantuin saya dong. Bunda Linda, boleh nggak? Saya minta tolong Bunda Linda menutup dengan berdoa bersama-sama di majelis ilmu ini, biar semakin berkah barokah, Bun. Silakan Bunda Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat surgaku SR12, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 21.29. Mari sama-sama kita nantinya akan beristirahat. Kita akhiri pembelajaran kita dari coach kita yang luar biasa dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat surgaku, sahabat dari SR12. Salam sehat untuk keluarga. Jangan lupa pergunakan produk SR12. Selamat istirahat sahabat surgaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa dari Bunda Lia menandakan kita berpisah di malam hari ini untuk berjumpa kembali besok yang Jabodetabek. Sampai ketemu di kantor pusat. Terima kasih. Salam berkah sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Jazakallah khairan.